Di ambang keputusasaan gadis itu memohon pada Palm untuk menyelamatkannya. Namun Palm hanya memberinya tatapan sedingin es, lalu lingkaran sihir di tangannya bersinar, mengungkapkan identitasnya. Gadis itu terpaku ngeri saat api sihir Palm melahapnya tanpa ampun. Pagi itu seember air dingin membangunkan Palm dari istirahatnya yang singkat. Dia seharusnya tidak tertidur. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya hanya karena tatapan mata Palm yang dianggap menantang. Palm hanya bisa pasrah menanti takdir hingga sekelompok petualang datang dan memilihnya. Inilah kesempatannya. Sudah jadi rahasia umum petualang selalu butuh umpan untuk masuk ke portal berbahaya. Karena monster di dalam sana adalah makhluk buas yang tak kenal ampun. Mengorbankan seorang budak adalah strategi termudah. Di depan gerbang sang pemimpin menggoreskan tanda di tubuhnya. Mereka akan jadi yang pertama menjelajah mengincar harta karun yang belum pernah tersentuh. Seketika mereka melintasi portal. Dunia lain yang surreal terbentang di hadapan mereka dengan tumbuhan raksasa menjulang ke langit. Di rantai seperti binatang Palm, justru memikirkan seberapa besar monster yang mengintai di balik hutan ini. Para petualang itu terlalu sombong hingga tak menyadari bahaya yang merayap mendekat. Dan korban pertama pun jatuh. Semua terperangah bagaimana mungkin serangan itu datang tanpa pertanda. Padahal mereka bahkan belum sempat menjadikan Palm sebagai umpan. Sang pemimpin berteriak panik, memerintahkan temannya untuk segera menjadikan para budak sebagai tameng hidup. Pria tambun itu memaksa budak lain maju, lalu mereka kabur mengira sudah aman dari bahaya. Namun sesosok monster raksasa muncul dan menelan pria tambun itu dalam sekejap. Lidah monster lain menyambar sang pemimpin menyusul nasib temannya. Gadis berambut merah itu melihat Palm dan secercah harapan muncul. Dia memohon pertolongan tapi sorot mata Palm seolah berkata, tak ada harapan. Gadis itu murka. Beraninya seorang budak membangkang. Dia tak tahu Palm bukanlah budak biasa. Bagi Palm, monster-monster ini bukanlah tandingannya. Palm mengambil tongkat dan cincin sihir dari petualang yang telah gugur. Kawanan monster langsung menerkamnya dari segala penjuru. Namun lautan api seketika meledak dari tangannya, menghanguskan semua monster yang mendekat. Inilah kekuatan sejati penyihir api. Pertarungan sengit pun terjadi, tapi pada akhirnya tak ada satu monster pun yang tersisa di sekeliling Palm. Tersisa gadis itu seorang diri. Dia kembali memohon agar Palm membawanya keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi kemarahan di wajah Palm sudah menjadi jawaban atas permohonannya. Palm membenci mereka yang mempermainkan nyawa orang lain, maka ia memberikan takdir yang sama seperti yang telah mereka siapkan untuknya. Saat Palm keluar dari portal sendirian, seluruh kota gempar. Seorang budak kembali hidup-hidup mustahil. Palm tahu dia tak bisa kabur begitu saja. Pertama dia harus melepas rantai ini. Karena ada rahasia besar yang tak diketahui siapapun. Palm memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Saat pahlawan terkuat pun tumbang di hadapan naga legendaris Gornale, hanya Palm yang bertahan dari kelompok legendaris itu. Dialah petualang terakhir bertarung hingga titik penghabisan dengan seluruh jiwa dan raganya. Namun kekuatannya seorang diri tak sanggup membendung bencana sebesar itu. Rasa frustrasi membakarnya saat kawan-kawannya lenyap satu persatu. Bahkan wanita yang dicintainya sirna di depan matanya. Mungkin kebenciannya lah yang menariknya kembali dari jurang keabadian. Karena Palm yakin dia seharusnya sudah tiada saat itu. Tapi takdir membawanya kembali terbangun sebagai budak 6 tahun di masa lalu. Kabar tentang Palm segera sampai ke telinga Lord Abyss. Bawahannya melapor budak umpan itu kembali tanpa luka sedikit pun. Ini sangat janggal. Umpan seharusnya jadi yang pertama gugur. Abyss merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seluruh petualang musnah, tapi budak itu justru selamat? Strategi umpan monster ini seharusnya tak pernah gagal. Jika timnya musnah, budak itu seharusnya ikut lenyap. Status budak hanya bisa hilang jika utang lunas atau nyawanya sirna. Lalu bawahannya melaporkan fakta yang lebih mengejutkan. Budak itu memiliki lingkaran sihir. Wajah Abyss menegang. Ini adalah ancaman serius. Setiap budak pasti menyimpan dendam pada serikat pedagang. Membiarkan budak dengan kekuatan sihir berkeliaran adalah sebuah risiko besar. Namun laporan terakhir benar-benar membuat rahang. Abyss jatuh. Budak itu kini datang untuk mendaftar sebagai petualang. Nama Lord Traken disebut dan Abyss langsung terperanjat. Keterlibatan seorang petinggi pada Buddha menandakan ini masalah yang sangat serius. Abyss tahu aturannya. Buddha adalah sebutan bagi mereka yang terjerat utang pada pasar gafur. Gagal membayar tepat waktu berarti kehilangan kebebasan dan menjadi Buddha. Palm bernasib sama. Ia mewarisi utang lumut hitam milik orang tuanya yang telah tiada. Harga yang melonjak gila-gilaan mengubah utang itu menjadi 10.000 meso. Kini Palm dipaksa bekerja tanpa henti demi melunasi utang raksasa itu. Dan kini sosok yang paling membenci pasar gafur itu duduk di hadapannya. Di ruang negosiasi, Palm berhadapan langsung dengan Abyss, tangan kanan sang Lord. Dengan santai Abyss menawarkan perubahan kontrak Palm dari seorang budak menjadi petualang peringkat F. Tapi Palm
tersenyum menuntut peringkat E. Abis menolaknya menganggap seorang Buddha tak punya pengalaman. Palm membalas selama 3 tahun, ia puluhan kali dijadikan umpan hidup. Kemampuan bertahan hidup adalah segalanya dan fakta bahwa ia masih bernapas adalah bukti terkuat. Sebuah logika yang bahkan tak bisa disangkal oleh Abis. Merasakan sesuatu yang aneh dari tatapan Palm, ia pun mengajukan sebuah ujian. Ujiannya masuki portal, di mana 12 tim sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Hari penentuan pun tiba. Palm bertemu timnya 4 petualang veteran yang memandangnya sebelah mata. Sang tanker menyombongkan kekuatan timnya, seolah meremehkan anggota baru mereka. Mereka tak tahu di balik status Buddha itu tersembunyi ingatan dari kehidupan masa lalunya. Misi mereka mengambil kembali barang-barang dari 12 tim yang tak pernah kembali itu. Bayaran mereka bergantung pada hasil jarahan. Di dalam portal suasananya terasa mencekam. Demi keamanan mereka memutuskan untuk membangun camp di atas pepohonan. Sebagai anak baru Palm diperintahkan untuk istirahat, sementara yang lain bekerja. Tak lama sebuah camp yang kokoh pun berhasil didirikan. Tim dibagi 2 untuk patroli. Tom bersama Max sementara Chef mengawasi Palm. Mereka berpencar dengan instruksi untuk segera kembali jika menemukan bahaya. Chef berpura-pura iba dengan kisah Palm, mencoba membuatnya lengah. Tapi Palm tak peduli, matanya jeli menangkap sebuah jejak aneh di tanah. Mereka kembali ke kamp dengan tangan hampa. Malam tiba setelah makan malam. Diam-diam mereka mendekati tenda Palm yang terlelap. Chef memanggil namanya memastikan targetnya sudah tak sadarkan diri. Tentu saja ia tak menyahut. Minuman Palm telah dicampur obat tidur dosis tinggi. Rencana mereka sederhana, singkirkan si Buddha, dan bagian hadiahnya akan jadi milik mereka. Chef mengangkat belatinya tinggi-tinggi siap mengakhiri semuanya. Bila dingin itu melesat turun, menghantam tempat tidur yang kosong. Dia menghilang. Teriakan panik bergema saat mereka menyadari Palm telah lenyap. Mustahil Chef memerintahkan semua orang untuk segera mencarinya. Ia tak mungkin pergi jauh. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang camp. Dari kejauhan Palm tersenyum puas menyaksikan gudang logistik mereka dilalap api. Chef langsung tahu siapa pelakunya. Tapi saat mereka mencoba menyelamatkan sisa perbekalan, sesosok monster lendir raksasa muncul dari kegelapan tertarik oleh keributan. Saat itu juga Chef sadar, semua ini adalah jebakan yang dirancang oleh Palm. Mereka bukan lagi pemburu melainkan umpan. Jeritan Tom terdengar saat monster itu menyerang. Sementara para petualang itu berjuang untuk hidup mereka, Palm mengamati semuanya dari tempat yang aman. Pal tak bisa menahan geramnya. Ini konyol. Kalau mau menjebakku, harusnya jangan bersikap sebaik itu. Lagi pula mereka menjadikanku umpan di portal. Tempat 12 tim veteran telah musnah. Dugaanku tepat, batin Palm. Bos area ini memang monster itu. Chef berlari panik menyadari tipe makhluk itu adalah kelemahan terbesar tim mereka. Makhluk apa itu? Tanya Max pada ketuanya. Dugaanku, itu Gold Slime. Bos langka yang hanya muncul di portal merah, sebuah anomali di dunia Maple. Tubuhnya adalah asam murni musuh alami bagi para petarung jarak dekat seperti mereka. Awas, teriak Max sambil mendorong Chef menjauh dari serangan mendadak itu. Chef menoleh kaget. Serangan apa barusan? Dia punya serangan jarak jauh. Chef menyadari ancamannya. Max membeku saat memahami situasinya. Panah asam, kemampuan mengerikan untuk menembakkan bagian tubuhnya sendiri. Semuanya tenang, perintah Chef. Mundur. Kemampuan itu punya jeda waktu 1 menit. Tom melihat celah saat jeda waktu dimulai. Dia melesat maju sambil berteriak. Masih ada kesempatan. Dengan pedang terhunus dia berteriak. Serahkan monster ini padaku. Jangan, teriak Chef. Kita serang bersama. Namun terlambat, serangan Tom dimentahkan begitu saja. Max menatap tak percaya. Apa yang barusan terjadi? Logikanya kacau. Seharusnya masih ada 10 detik lagi. Tapi monster itu menembakkan serangan jarak jauhnya lagi. Pal menatap monster yang terdiam itu. Sepertinya sudah berakhir, gumamnya. Pal merenung dalam-dalam mengakui kebenaran kata-kata Chef. Gold Slime. Monster yang memakan item untuk memperkuat diri dan mengurangi jeda kemampuannya. Pal akhirnya mengerti. Ukuran abnormal dan jeda waktu yang hampir 0, itulah alasan semua tim sebelumnya gagal. Monster ini sudah berevolusi setingkat portal kuning, bukan lagi lawan untuk petualang lingkaran pertama. Tanpa ada item tersisa di dungeon, Palm menyimpulkan, misinya gagal total. Namun bayangan abis yang menantangnya dengan sebuah gulungan tiba-tiba melintas di benaknya. Palm hanya tersenyum tipis. Tantangan itu dia terima. Makhluk lengket itu berbalik mengunci targetnya pada sang pendatang baru. Serangan telak menghantamnya. Dari kejauhan Palm mengamati semuanya dengan saksama. Resistensi maksimal, pikirnya, serangan langsung ke intinya, bahkan tak mempan sama sekali. Dia menghitung cepat, butuh setidaknya 5 tembakan lagi. Tapi dia hanya menepisnya. Bukan masalah. Dengan seringai percaya diri Palm bergumam, akan kubuktikan kau salah. Dia harus mengenai titik yang sama persis tanpa ruang untuk kesalahan. Inilah tantangan yang tak akan pernah berani dicoba oleh penyihir biasa. Tapi Palm bukanlah penyihir biasa. Dia adalah telekinetik terhebat yang pernah ada di dunia ini.
sebuah gelar agung yang disandangnya di kehidupan masa lalunya. Panah api melesat, tapi monster itu menghindar dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk ukurannya. Percuma saja, kata Palm datar sambil menyiapkan serangan berikutnya. Proyektil kedua menghantam tepat sasaran memicu ledakan. Sebuah inti akhirnya terlihat di tengah tubuh monster itu. Titik lemahnya terekspos. Palm melesat maju memusatkan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Namun dia tidak menyadari slime itu telah menyiapkan serangan balasan yang mematikan. Dengan senyum yakin, Palm bersiap mengakhiri pertarungan panah api, meluncur dengan dahsyat. Lalu dia menarik tali busurnya, lagi mengubah ujungnya menjadi tombak raksasa, dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Palm menggunakan momentumnya untuk berayun di pohon matanya, tak pernah lepas dari setiap gerakan targetnya. Monster itu hancur lebur, tubuhnya sirna menjadi kepulan asap meninggalkan medan perang yang sunyi. Palm mendarat dengan mulus di tengah reruntuhan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu melayang ke arahnya. Inti sang monster melayang lembut mendarat tepat di telapak tangannya yang terulur. Jemarinya menggenggam erat. Proses penyerapan pun dimulai. Energi dahsyat membanjiri seluruh tubuh Palm. Di sebuah ruangan lain, Palm duduk berhadapan dengan seorang pria misterius. Dengan tenang ia berkata, "Aku sudah kembali." Pria dengan penutup mata itu hanya menatapnya dalam keheningan. Suasana terasa begitu tegang. Pria itu menyindir menilai Palm hanya pamer kekuatan. Ia pun bertanya kenapa Palm kembali sendirian tanpa barang berharga itu. Ternyata rekan-rekannya yang serakah berencana merampas semua miliknya. Palm menceritakan kronologinya. Untuk menghindari konflik, ia memilih menjauh dari mereka. Namun takdir berkata lain, mereka justru bertemu dengan monster boss, dan nasib mereka pun berakhir di sana. Habis bertanya hati-hati, apa mereka lenyap karena monster itu, Palm mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Monster itu adalah Gold Slime. Seketika pria itu paham, makhluk legendaris itu pasti sudah meluluhkan semua barang di dalam portal. Wajahnya memerah karena marah membayangkan kerugian besar yang harus ia tanggung. Semua barang sewaan dari serikat pedagang kini telah musnah. Tapi, ada satu hal yang janggal. Kenapa hanya pemuda ini yang berhasil kembali dengan selamat? Ada aturan mutlak soal portal. Pertama, jumlah orang yang masuk terbatas. Kedua, ada batasan level berdasarkan tingkat kesulitan dan lingkaran sihir. Dan yang terpenting, portal hanya bisa digunakan sekali. Portal itu akan hancur begitu ada yang berhasil keluar. Pria itu langsung mengerti. Portal itu pasti sudah hancur dan hanya Palm satu-satunya yang selamat. Abis menatapnya dingin. Apapun alasannya, faktanya misi ini adalah sebuah kegagalan. Jangan terburu-buru, kata Palm sambil mengepalkan tangannya. Ceritaku belum selesai. Ini soal Gold Slime itu. Pria penutup mata itu terkejut tak percaya. Tapi kemudian sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Dengan seringai penuh kemenangan, Palm menyatakan inti monster itu sudah kuserap. Abis hanya bisa terperangah. Berkat batu mana Gold Slime, kini ia berhasil mencapai lingkaran sihir kedua. Bukti yang lebih dari cukup. Saat Palm hendak menagih peringkat E yang dijanjikan, Abis dengan cepat memotongnya dan menawarkan peringkat D. Penawaran ini jelas membuat Palm terkejut. Abis mencondongkan tubuhnya ke depan dengan antusias. "Aku berikan peringkat D, dan jika kau bekerja untukku, kau akan mendapat perlakuan setara peringkat C." Tanpa ragu, Palm langsung menandatangani kontrak itu. Dalam hati Abis berpikir, memberikan perlakuan peringkat C pada seseorang yang baru saja mencapai lingkaran pertama adalah hal yang luar biasa. Peringkat petualang sangat bergantung pada lingkaran sihir yang merupakan simbol kekuatan mereka. Abis menyeringai. Jelas pemuda ini bukanlah orang biasa. Normalnya tidak ada yang bisa langsung meloncat ke lingkaran sihir kedua hanya dengan menyerap satu batu mana. Ia teringat kata-kata Palm, bahwa semua itu hanyalah insting untuk bertahan hidup. Sebuah gagasan yang membuatnya tersenyum licik. Seorang penyihir lingkaran pertama berhasil melenyapkan penyihir lingkaran kedua. Sungguh tak terbayangkan. Potensi pertumbuhannya sungguh luar biasa. Dengan kilatan serakah di matanya, Abis tahu, ia harus memiliki pemuda ini. Palm bisa merasakan perubahan suasana itu. Ia sadar perlakuan yang ia terima berubah lebih cepat dari dugaannya. Pria di hadapannya ini tampak sangat menginginkannya. Di tempat lain, sebuah portal raksasa mulai terbuka. Pertanda bahwa sebuah peristiwa besar akan segera dimulai. Penyerbuan portal merah pertama yang melibatkan 100 anggota akan segera dimulai. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh serikat pedagang Garmat dan guild lainnya. Bagi Palm ini bukan masalah. "Aku juga sedang terburu-buru," katanya. "Bagus jika kita bisa mempercepat rencananya." Palm kemudian menoleh pada Abis, "Aku butuh bantuanmu." Abis pun menjawab, "Katakan saja." Tanpa basa-basi, Palm menadahkan tangannya. "Pinjami aku uang." Abis menyalakan cerutunya berpikir sejenak. Keberanian macam apa ini? Pemuda ini benar-benar sudah kelewatan. Banyak yang bilang era portal dimulai oleh para petualang. Namun itu semua adalah jebakan penyihir hitam yang menyebabkan banyak orang gugur dan menghancurkan masa depan dunia Maple.
Kini monster yang tersisa semakin kuat. Itulah alasan kekalahan mereka. Kehancuran dunia Maple hanya tinggal 3 tahun lagi. Dari jendela Abyss memperhatikan Palm, meninggalkan gedung megah itu. Sambil berjalan Palm, memasukkan uang ke sakunya. Meskipun belum cukup, ini awal yang bagus, gumamnya. Lagi pula portal merah untuk 100 orang itu punya syarat mutlak, hanya mereka dengan 2 lingkaran sihir yang boleh masuk. Serikat Garmod berinvestasi pada Palm dengan satu tujuan tersembunyi, yaitu menguasai portal itu. Menghamburkan uang untuk perlengkapan level tinggi saat ini adalah hal yang konyol, harganya terlalu mahal. Palm berjalan dengan tujuan pasti memasuki sebuah bangunan misterius dan mengamati sekelilingnya. Seorang pria menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang di pasar Lead," tawarnya siap menjadi pemandu. Penjual itu bertanya dengan santai, seolah menawarkan barang biasa. "Mencari teman tipe apa? Mekanik atau petarung?" Dengan tatapan dingin Palm menjawab, "Aku mencari seseorang yang spesifik. Ia hanya meminta untuk diantar." Raut wajah si penjual berubah bingung, tak bisa menebak isi pikiran pemuda di hadapannya. Mereka melewati area yang suram menuju sebuah sel khusus di mana sang penjual menunjuk ke dalam. Pria itu bertanya ragu, "Kau yakin menginginkan yang satu ini?" Palm hanya mengangguk mengonfirmasi keputusannya. Mata Palm terkunci pada sosok yang terpasung di dinding mengamatinya dalam keheningan yang menegangkan. Dan benar saja, sosok di hadapannya adalah orang yang selama ini ia cari. Di kehidupannya yang lalu, kepergian orang inilah yang menjadi pemicu kehancuran dunia. Pahlawan kapak legendaris Erendan, sosok yang bertanggung jawab tak lain adalah murid satu-satunya, Debo sang pembasmi pahlawan. Insiden yang ia timbulkan adalah awal dari segalanya, sebuah pertunjukan kekuatan yang mengerikan. Dengan tatapan penuh curiga tahanan itu mendesis, "Kau datang untukku." Lalu dengan dingin ia mengusir pergi sana. Penjual itu buru-buru meminta maaf, berbisik bahwa kondisi tahanan itu sedikit terganggu. Geraman tertahan lolos dari bibir Debo, tak terima dengan perlakuan itu. Penjual itu terus mengoceh sementara Palm hanya tersenyum tipis menikmati pertunjukan kecil ini. Dialah Debo, salah satu sosok paling diperhitungkan di masa depan yang kelam. Debo menatap Palm dengan tatapan mengejek. "Jadi berapa harga untukku? Kau kelihatan seperti tuan muda yang sanggup membayar berapapun." Ia menuntut 1 juta meso. Bagaimana tuan muda? Kenyataannya, Debo sangat membutuhkan uang. Adiknya mengidap penyakit langka dan waktunya tak banyak lagi. "Pergi kalau tak punya uang," hardik Debo, namun matanya terpaku saat tangan Palm bergerak ke saku jaketnya. Debo terperangah, tatapannya tak pernah lepas dari setiap gerakan Palm. 1 gepok uang tebal diletakkan di hadapannya. "Ini 1 juta meso," tegas Palm. Seketika penjual dan Debo sama-sama terbelalak. Itu uang asli, kau serius?" Debo terdiam 1000 bahasa. Melihat itu, Palm pun mulai menjelaskan persyaratannya. Kontrak 1 tahun, pembagian keuntungan, dan prioritas memilih item portal. Penjual itu langsung mengerti. Ini kontrak rekan tim, bukan perbudakan. Palm menyodorkan dokumen itu kepada Debo. Tanpa ragu Debo menyambar kontrak itu dari tangan Palm. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Ia menggigit jempolnya, bersiap menyegel perjanjian. Demi adiknya ia rela melakukan apa saja. Melihat itu, seulas senyum puas terukir di bibir Palmu. Rencananya berjalan sempurna. Kontrak beres, mereka langsung menuju portal. "Serahkan saja padaku," seru Debo penuh semangat. Sambil tersenyum tipis, Palm memperingatkan, "Kau harus membuktikan kalau kau memang pantas." "Aku akan bekerja lebih keras dari siapapun," janji Debo. Kini mereka sudah di dalam hutan dengan cup baru di tangannya. "Bos, terima kasih untuk senjatanya," panggil Debo. "Tapi, aku lebih terbiasa pakai pedang panjang." "Bagaimana kalau kita tukar saja?" usul Debo. Dengan tenang Palm menjawab, "Mulai sekarang kau pakai cup." Debo mulai menaruh curiga. "Jadi, portal ini untuk mengujiku." Di depan mereka portal level merah dengan batas 8 orang. "Tepat sekali," jawab Palm. Debo celingukan. "Lalu, mana yang lain?" "Bos sepertimu pasti punya tim hebat kan? Kita butuh penyembuh," argumen Debo mulai panik. Kenapa menatapku begitu?" Debo mulai gugup. "Jangan-jangan, bos itu seorang..." Palm langsung menenangkannya. Tidak perlu khawatir soal anggota tim yang lain. Debo sempat bernapas lega. Tapi sedetik kemudian Palm menunjuk lurus ke arah dadanya, tepat di sini. Terpaku oleh situasi yang sangat aneh ini, Debo hanya bisa menatap bingung. Itu tidak mungkin kan? Tapi Palm tak mau menunggu. Satu tendangan mendarat mendorong Debo masuk ke dalam portal. "Berhenti buang-buang waktu." Jeritan Debo menggema saat tubuhnya terlempar. Seketika mereka mendarat di gurun tandus berbatu. Debo langsung mengumpat, "Dasar Palm gila. Portal untuk 8 orang, tapi hanya mereka berdua yang melewatinya." Dia masih saja menggerutu soal senjata asing di tangannya. Tiba-tiba segerombolan monster kayu bernama Stamp menyergap mereka. Seketika Debo sadar, teriakannya tadi telah memancing masalah. Perhatian para monster kayu itu kini tertuju padanya.
Tanpa basa-basi, Palm mendorongnya sambil berteriak, menyingkir. Palm seorang diri maju menerjang gerombolan monster itu. Sebuah proyektil melesat, telak mengenai kepala salah satunya. Debo hanya bisa terpana melihat pemandangan itu. Beberapa tembakan susulan kembali menghantam target dengan akurat. Palm menatapnya tajam. Tindakanmu barusan sangat mengecewakan, desisnya. Jangan ulangi kesalahan fatal itu lagi. Dalam hati Debo bergidik, manusia macam apa dia ini? Sementara itu di bawah sinar rembulan, sebuah kabar mulai tersebar. Para pedagang itu rupanya termakan umpan. Seorang kurir melapor, kita berhasil mengulur waktu, 40 orang yang dibutuhkan telah terkumpul. Sebuah pertanyaan penting pun terlontar pada sang pemimpin. Apakah kita sudah mendapat izin untuk bergerak? Dari balik bayangan sebuah suara menjawab singkat, "Ya." Sambil memutar gelas anggurnya, sosok itu berkata, "Semua akan berjalan sesuai kehendak orang itu." Ia mengangkat gelasnya, "Demi kebebasan dunia Maple." Debo menghampiri Palm sambil membawa kantung. "Aku berhasil mengumpulkan total 27 batu mana lapornya." "Terus bergerak," perintah Palm singkat. Debo pun lekas menurut. Palm memang terlihat sinting, pikir Debo, tapi kekuatan telekinesisnya bukan main-main. Debo mulai berkhayal tentang tumpukan uang yang akan didapatnya, namun Palm dengan cepat memotong lamunannya. "Tunggu." Indra Palm merasakan sesuatu. Di hadapan mereka muncul gerombolan stump yang baru. "Jumlah yang pas," gumam Palm. Debo kebingungan. Pas untuk apa? Palm hanya menatapnya sekilas, lalu berbalik pergi, meninggalkan Debo seorang diri berhadapan dengan para monster. Debo panik bukan main. Dia harus menghadapi semua ini sendirian, dengan senjata yang bahkan tak ia kuasai. Mau tak mau, Debo bersiap menghadapi serbuan monster. Dari kejauhan Palm diam-diam mengamati cara Debo bertarung. Palm yakin Debo akan segera menyadari kalau Kak adalah senjata yang akan membawanya ke level selanjutnya. Lagi pula bakatnya tak perlu diragukan. Dia adalah satu-satunya murid pilihan sang pahlawan kapak Eren. Debo mulai bergerak lincah di tengah kepungan menghindar dan menangkis setiap serangan yang datang. Palm menyeringai. Debo beradaptasi dengan sangat cepat. Dia sudah sekuat ini, bahkan tanpa membangkitkan lingkaran sihirnya. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Debo bergetar hebat. Gempa bumi, gumamnya bingung. Sebuah duri raksasa tiba-tiba mencuat dari dalam tanah Debo, terlempar ke belakang akibat guncangannya. Benda apa itu? Sesosok stump raksasa muncul dari dalam tanah tepat saat monster itu akan menyerang Palm, melesat maju mendorong Debo. Palm menatap tajam monster kolosal itu. "Ukuranmu yang besar hanya membuatmu jadi sasaran empuk," katanya dingin. Terduduk di tanah Debo, berpikir sihir mungkin bisa melukainya. Tapi stump raksasa itu menahan serangan sihir dengan mulutnya. Palm terkejut reaksi monster itu lebih cepat dari dugaannya. Ia segera melancarkan serangan telekinesis kedua. Namun yang lebih mengejutkan, serangan kedua itu pun berhasil ditahannya. Stump raksasa itu masih berdiri kokoh. "Lari Debo," teriak Palm. "Kalau kau masih mau selamat." Debo tersadar bukan berarti serangan mereka tak mempan. Kalau tidak, untuk apa monster itu repot-repot menangkisnya? Masalah utamanya adalah cabang-cabang di tubuh makhluk itu. "Kau urus para kroco itu," perintah Palm. "Biar aku yang hadapi si bongsor ini." Palm melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Cepat sekali batin Debo. Debo berteriak panik. "Jangan gegabah. Kita butuh rencana. Kita harus segera pergi dari sini." Namun serangan Palm lagi-lagi dimentahkan. "Tuh kan," seru Debo. Tiba-tiba proyektil kedua menghantam telak sasarannya. Debo tak percaya serangannya berhasil. Debo akhirnya paham strategi jenius itu. Dengan menyembunyikan serangan api di balik proyektil pertama monster itu, tak akan bisa menahan dua serangan beruntun. Rupanya stump raksasa sangat lemah terhadap taktik semacam ini. Debo bergidik menyadari rekannya ini jauh lebih hebat dari perkiraannya. Debo hanya bisa menggetakkan giginya menahan kesal. Tiba-tiba beberapa stump kecil menyelinap lewat Palm di belakangmu, teriak Debo. Tapi dalam sekejap Palm sudah membereskan mereka. Palm meliriknya sinis. "Bahkan kroco seperti itu tak bisa kau atasi." Satu serangan telak kembali mendarat di stump raksasa itu, menciptakan kepulan debu. Di saat itulah, Palm melihat sebuah celah. Dalam sekejap Debo melesat maju, menahan serangan yang mengincar bosnya. "Aku baru saja menyelamatkanmu," katanya. "Tarik kembali ucapanmu," sahut Palm. "Akhirnya kau mulai berguna." Kini mereka bersatu siap menghabisi monster itu. Ini belum berakhir. Rong Debo menyerang dari bawah kapaknya, terangkat untuk serangan pamungkas. Meski terluka, Debo menyeringai. Waktunya hidangan penutup. Ia menerjang maju menebas sisa monster yang mendekat. Saat Debo bersiap, monster raksasa itu berbalik mengincarnya. Seketika Palm
melepaskan pusaran api dahsyat langsung ke arah makhluk itu. Monster itu menjerit kesakitan dilalap api. Tenaganya terkuras, Debo pun tersungkur. "Kerja bagus," kata Palm. Debo menjawab, "Kau juga hebat." Mereka melangkah melewati bangkai hangus itu. Malam pun tiba menyelimuti kota dalam keheningan. Di sebuah meja makan, seorang gadis muda bersiap untuk istirahat. Ia menangkupkan tangan mengucap syukur atas makanannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat dibuka, ia bertanya, Siapa di sana?" Sosok di depannya tampak familiar. Seketika ia sadar itu kakaknya. Pria itu menunjukkan sekantong koin. "Aku pulang." Sang adik memeluknya erat. "Selamat datang kembali." Jauh di tempat lain, sebuah gubuk terpencil berdiri di tengah hutan yang gelap. Palm memasuki gubuk itu, menggenggam erat tongkatnya melangkah lebih dalam. Di atas ranjang terbaring sesosok tubuh tak bergerak. Ekspresi Palm tetap datar. Tanpa kata, Palm berbalik pergi meninggalkan gubuk itu lenyap di lalap api. Abis tahu situasi ini akan menjadi sangat rumit. Misi 100 gerbang harus berhasil, atau Tuan Raken akan mengambil alih, dan semuanya akan berakhir. Banyak guild besar mengincar portal itu, berharap mendapatkan item langka yang legendaris, sambil mematikan cerutunya. Abis memperingatkan, tapi ini bukan tugas yang mudah. Sama sekali tidak, selanjutnya menjelaskan. 3 bersaudari Natasha dari Guild Goldrich. Trio itu begitu kuat, bahkan petualang GFUR bukanlah tandingan mereka. Semua guild akan mengirim tim terkuat mereka. Salah langkah sedikit, GFUR bisa dilumat habis. Abis menatap poster Palm dengan ragu. Tiba-tiba pintu ruangannya didobrak terbuka. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Ia memutar kursinya, matanya membelalak saat mengenali sosok yang masuk. Itu Tuan Raken sudah duduk dengan santai. "Daftar timnya sudah siap?" tanya Raken. "Bagaimana menurutmu tentang teman kecil kita itu?" Abis mencoba menjelaskan, tapi Raken langsung memotongnya. "Lenyapnya seluruh tim chef adalah bukti yang cukup. Keputusanku tidak akan berubah." Raken memberi isyarat, "Kita uji saja dia lagi. Aku tahu tempat yang sempurna. Kumpulkan semua tim kandidatmu Abis." Kali ini, seringai Raken, akan ada banyak penonton. Sementara itu, Debo dan rekannya tiba di dekat portal. Ramai sekali, gumam Debo. Tiba-tiba seseorang bertanya, "Kalian tim kelima kan?" Seorang pemimpin tim di depan mengamati. Lihat ada 2 orang berlatar belakang biksu di sana." Para petualang lain mulai berbisik, namun salah satu dari mereka menimpali dengan dingin. Wajar jika para veteran berpikir begitu. Inilah hukum rimba. Palm mengamati sekeliling. Semua yang ada di sini adalah petarung sejati, bukan umpan seperti Kruhev. Seorang petualang berseru, "Dia datang." Semua orang sudah berkumpul. Abis muncul di hadapan mereka. "Aku di sini untuk memberimu kesempatan membuktikan kemampuan kalian." Seorang pemimpin tim bertanya, "Kesempatan seperti apa yang kau maksud?" Abis menunjuk ke arah portal. "Kesempatan untuk menaklukkan gerbang itu." Seketika pria berbandana dan rekannya terbelalak. Apa dia serius? 100 gerbang? Dari kejauhan Pal menyaksikan semua itu, sementara seseorang bergumam, "Sepertinya kita dapat perlakuan istimewa." Abis memberi perintah agar semua orang mengerahkan segalanya. Angka 40 pun terbentuk di gerbang portal. Gerbang itu aktif sepenuhnya, memancarkan cahaya yang menakutkan. Mereka pun berpindah ke sebuah hutan lebat. Pemimpin mereka mengamati sekitar. "Jangan-jangan kita kembali ke tempat yang sama." Dia menoleh pada salah satu penyihir. "Bagaimana kalau kita langsung saja bergabung dalam perburuan bos? Itu akan jadi pilihan terbaik bagi kita semua." Mereka pun berpencar, berjanji bertemu di titik penanda pertama. Tanpa kata, Debo dan Pal hanya menatap kelompok lain yang mulai bergerak menjauh. Sementara itu, penyihir Dolan memberi instruksi pada timnya, "Habisi apapun yang menghalangi jalan kalian. Waktu kita tidak banyak." Langkah Dolan terhenti saat melihat sesosok makhluk kecil yang seolah mengejeknya. "Cih, cuma begini." Menganggapnya buang-buang waktu, Dolan langsung menyiapkan serangan dahsyat dan menembakkan sinar energi ke arah makhluk itu. Merasa tugas ini terlalu membosankan, Dolan membentak, "Ambil batu sihirnya. Kita bergerak sekarang." Tapi makhluk itu masih berdiri tegar. Semua orang terpana. Dolan tak percaya apa sihirnya barusan terpental. Seorang rekannya cepat berkata, "Serangan itu tidak akan mempan." Dolan berteriak panik, "Tunggu, awas kalian bodoh." Tiba-tiba tanah bergetar. Makhluk-makhluk lain muncul mengepung mereka dengan amarah yang kelam. Setelah pertarungan sengit kelompok itu, kelelahan di antara para monster yang tumbang. Salah satu dari mereka menghela napas. Akhirnya selesai. Namun seorang petualang mengeluh pada Dolan. Monster-monster ini jauh lebih kuat dari biasanya. Sebenarnya apa rencana kalian ini? Dia sadar bersaing jumlah buruan hanya omong kosong. Tenaga mereka akan habis bahkan sebelum bertemu sang bos. Meski berisiko, Dolan mengambil keputusan.
batalkan aliansi dan langsung menuju bos. Tak ada lagi penundaan. Dari jauh Pal mengamati semua itu sambil bersandar pada tombaknya. Ia tahu sebagian besar kelompok akan terjebak dalam kompetisi ini. Debo pun menggerutu kesal. Makhluk itu sangat merepotkan dan kau hanya diam saja. Tapi Pal menjawab santai. Hanya ada 3. Tenanglah. Debo bersikeras mereka tak boleh buang waktu. Pal pun akhirnya setuju untuk melanjutkan perjalanan. Debo menyarankan untuk langsung menyerbu bos. Tapi Pal menolaknya. Kita bersihkan dulu para pengacaunya. Pal menjelaskan cara mereka menghadapi monster kecil ini sangat penting, karena pertarungan melawan bos yang sebenarnya akan jauh lebih berat. Debo mendengus kesal. Kau selalu bicara seolah tahu segalanya. Pal tidak mempedulikannya. Ia menatap langit dan memperingatkan, aku merasakan sesuatu yang sangat berbahaya datang dari portal itu. Sebuah aura yang jahat. Di sisi lain, kelompok Dolan terus merangsek lebih dalam ke hutan. Salah seorang anggota tim Dolan menunjuk sesuatu yang aneh di depan mereka. Melihat portal pelarian Dolan memerintah, tinggalkan tanda di sini, jangan sampai gagal. Tiba-tiba, salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Tawa itu terdengar aneh. Dolan membentaknya, apa-apaan itu? Diam bodoh. Ia mencengkeram kerah pria itu. Kau bisa memancing semua monster di sekitar sini, idiot. Namun pria itu tak bisa berhenti. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya di sela tawa. Sesaat kemudian, semua anggota lain ikut tertawa histeris. Sebuah pemandangan yang mengerikan mulai terlihat. Dolan langsung sadar, ini racun, ia harus kabur, bahkan jika harus sendirian apapun risikonya. Namun saat berbalik, sesosok monster jamur raksasa telah berdiri di hadapannya, menghalangi jalan keluar. Terkena efek racun sepenuhnya, Dolan pun mulai tertawa, tak terkendali sebuah tawa kosong yang mengerikan. Adegan beralih ke sebuah sungai besar yang diapit oleh tebing-tebing raksasa. Debo berjalan di tepian sungai. Ia baru sadar Pal belum bertarung sama sekali hari ini. Tiba-tiba sebuah sinyal suar meledak di langit. Debo langsung mengenalinya. Saat semua kelompok berkumpul, pemimpin mereka tampak sangat terkejut. Mereka benar-benar telah menemukan bosnya, namun ia baru sadar ada satu kelompok yang hilang. Meski begitu, ia memutuskan untuk memulai penjelasan. Toh, sepertinya yang lain sudah berkumpul. Seorang petualang mengingatkan bahwa kelompok Dolan belum tiba, tapi sang pemimpin langsung memotongnya. Tak ada waktu untuk menunggu, mereka harus segera menemukan sang bos. Namun pemandangan mengerikan menyambut mereka. Kelompok Dolan telah musnah di lahap jamur kegilaan. Mata para petualang terbelalak ngeri hanya dengan mendengar nama monster itu. Mereka sadar perburuan ini harus dihentikan dan portal pelarian harus segera ditemukan. Tapi Debo justru bertanya pada Palm, apa monster itu benar-benar sekuat itu? Palm menegaskan, ini adalah bos terburuk yang bisa kita temui di level ini. Kau dengar itu? Dengan tenang Palm menjelaskan spora jamur itu memaksa mereka untuk menyerang dari jauh. Tapi ada masalah besar. Serangan jarak jauh tak akan mempan karena monster itu sangat tangguh dan gerakannya secepat kilat. Sialnya lagi, sang bos berdiri tepat di jalur menuju portal, mustahil untuk kabur tanpa melawannya. Debo langsung sesumbar mengatakan, monster itu bukan apa-apa baginya dan panah api andalannya. Tapi Palm segera membentaknya untuk diam. Debo tak terima, namun Palm memperingatkan, kita semua akan berakhir jika nekat tanpa rencana. Ia lalu bertanya, kenapa panah apimu bahkan tak akan bisa menggoresnya? Palm menjelaskan jamur kecil di sekitar portal saja sudah sangat kuat, apalagi sang bos yang pasti jauh lebih tangguh. Seorang petualang menggerutu, tapi sang ketua memotongnya. Kita tak punya waktu, pikirkan cara sekarang. Palm mengangkat tangannya, lalu menyebutkan angka yang mengejutkan, 50.000 meso. Ketua kelompok menoleh. Apa maksudmu? Palm memperjelas hitungannya, 50.000 meso per orang. Dengan 30 orang di sini totalnya 1,5 juta. Lalu ia mengajukan tawaran. Bayar kami maka aku dan Debo yang akan menjadi umpan. Debo terkejut. Apa yang Palm bicarakan? Ketua petualang itu berteriak, jangan sombong. Dia menegaskan bahwa bos ini bukanlah lawan yang bisa dipancing dengan mudah. Dan Palm seharusnya tidak berpikir, taktik rendahan miliknya akan selalu berhasil. Jika Palm gagal menarik perhatiannya, semua orang akan tamat. Lalu ia menunjuk Debo dengan tatapan meremehkan. Apa yang bisa dilakukan penyihir 2 lingkaran dan orang rendahan yang bahkan belum bangkit? Kesal dengan ucapan itu, Debo bergumam dalam hati, orang ini cari gara-gara aku, juga tidak mau jadi umpan. Palm menantang. Jadi apa rencanamu? Kalian tak akan menyalakan suar jika punya cara lain kan? Palm lalu mengklarifikasi bahwa kelompok mereka punya satu penyihir lingkaran kedua dan satu penyihir lingkaran pertama. Pernyataan itu membuat Debo menatap tangannya sendiri. Sejak kapan aku jadi penyihir lingkaran pertama? Dia benar-benar terkejut. Ketua petualang itu bingung. Bukankah kelompokmu hanya punya satu penyihir, tapi petualang lain memotongnya? Apa kau serius mau bernegosiasi? Dia berkata bersedia membayar jika mereka benar-benar menjadi umpan, tapi ia tak punya uang sebanyak itu sekarang. Kalian bisa bayar setelah kita keluar.
Dan jika kami gagal, anggap saja itu pengorbanan dari kami. Tapi ada satu syarat semua orang harus setuju. Putuskan sekarang juga, tegas Palm. Di dekat portal sang bos jamur, dengan aura mengerikan berpesta di antara sisa-sisa petualang yang tumbang, tiba-tiba sebuah serangan telak menghantam kepala monster itu. Debo, ayo bergerak, perintah Palm. Debo hanya bisa mengeluh. Kenapa juga kita harus melakukan ini? Bos itu berbalik dengan kecepatan luar biasa membuat mata Debo terbelalak ngeri. Semuanya lari, aktifkan portal sebelum umpannya tumbang. Hah, begitu. Setut bang. Teriak salah satu petualang. Mereka semua berhamburan menuju portal. Tiba-tiba segerombolan monster kecil muncul dan langsung menyerang Debo. Mereka tidak mudah dihadapi. Teriaknya sambil menyiapkan serangan balasan. Menyingkirlah. Sebuah tebasan eksplosif dahsyat menghancurkan semua monster di sekelilingnya. Tapi tiba-tiba sang bos jamur sudah muncul tepat di belakangnya siap menyerang. Dari kejauhan Palm menembakkan panah api untuk menahan laju monster-monster kecil lainnya. Kemudian ia kembali menembak sang bos. Debo segera berdiri di depan Palm dan berteriak, "Monster itu mengincar kita!" Lompat teriak Palm. Tanpa ragu-ragu, monster raksasa itu mengamuk dengan murka. Ia langsung menyusul mereka. Di tengah udara, Debo menoleh dan memberikan isyarat menantang pada monster itu. Serangan Palm telak mengenai sang bos ledakan. Dahsyat tercipta saat mereka bertiga terus meluncur jatuh. Mereka terus jatuh menuju sungai deras di dasar tebing. Debo muncul ke permukaan menggerutu karena jamur itu nyaris membuatnya celaka. Ia menoleh dan bertanya, "Makhluk apa itu tadi?" Sambil memeras bajunya, Palm menjawab singkat, "Itu bosnya. Dan kita butuh persiapan lebih matang kalau mau menaklukkannya." Debo terdiam tak percaya dengan situasinya. "Tunggu, kamu serius kita akan melawan makhluk itu?" Palm mengangguk mantap. Seketika Debo meledak, "Kamu sudah gila? Apa kamu lupa? Rencana kita cuma jadi umpan lalu kabur. Tugas jadi umpan sudah selesai. Sekarang waktunya kita pergi." Lanjutnya dengan kesal. "Panah api saja tidak mempan." Tapi Palm menjelaskan situasinya berbeda. Para pesaing sudah mundur. Justru, ini kesempatan kita, bahkan ada bonusnya. Ia lalu bertanya, "Jadi apa kamu mau mundur dari kontrak?" "Tentu saja tidak," sangga Debo cepat. "Tapi kamu harus memberiku bonus tambahan." Palm pun menyetujuinya. Debo pun bertanya, "Lalu bagaimana caranya? Serangan dekat dan jauh gagal. Aku tidak mau berakhir konyol." "Pasti ada caranya kan?" desaknya. Sementara di luar Abyss dan Raken mengamati portal. Para petualang mulai berdatangan. Bukankah ini terlalu cepat untuk portal 40 orang? Abyss mendekati salah satu dari mereka dan mendengar kabar yang tak terduga. "Kami gagal." Pria itu menjelaskan bahwa kelompok Dolan telah gugur. Dan Palm masih di dalam menjadi umpan agar kami bisa lolos. "Mustahil menaklukkan bos itu hanya dengan kekuatan kami," pungkasnya dengan suara tercekat. Abyss hanya menatapnya tanpa kata. "Bos itu, jamur racun kegilaan yang legendaris, tidak ada yang bisa kami lakukan," bela wanita itu. Tapi Abyss memotongnya, "Kalian hanya lari ketakutan." Saat Abyss berbalik, petualang itu menahannya. Kelompok Palm belum keluar. Portalnya masih aktif, artinya mereka masih berjuang. Mereka tidak akan bertahan. Balas Abyss dingin. "Bukankah kamu sendiri yang bilang bosnya adalah jamur racun kegilaan?" Dia lalu berkata, "Kalau kalian mau menunggu, silakan saja. Aku tidak punya waktu untuk hal sia-sia ini," ucapnya sambil berlalu. "Benar-benar tidak berguna," gumam Abyss. "Mereka hanya sedang sial." Ia melanjutkan, "Bahkan penyihir lingkaran kedua pun takkan sanggup melawannya. Petualang biasa tak ada gunanya bagiku." Namun di dalam portal ceritanya sangat berbeda. Palm mencari sosok yang bisa melampaui batas, mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Dan orang itu adalah dirinya sendiri sambil ia menyiapkan tongkatnya. "Kan, baiklah perburuan dimulai," gumamnya. Strateginya sudah jelas. Jaga jarak lalu serang dengan sihir kuat dari jauh. Makhluk itu lebih cepat dan lebih kuat dari yang lain. Puncaknya ia bisa menyemburkan racun. Palm mulai memusatkan kekuatannya. Palm berpikir, "Jika aku memakai telekinesis untuk memutar panah ini, kekuatannya akan meningkat drastis." Proyektil energi itu melesat membelah udara. Ini adalah jurus yang hanya bisa ia gunakan. Sebuah teknik yang lahir dari imajinasinya tentang sebuah peluru yang mampu menembus kemustahilan. Sambil melepaskan jurusnya, Palm menggumamkan namanya revolver. Serangan itu telak menghantam kepala sang monster. Energi dahsyat itu terus menembus tubuhnya. Palm mengamati dengan cermat menanti hasilnya. Proyektil kedua bahkan menghancurkan sebatang pohon besar. Tapi monster itu masih berdiri. Palm langsung paham. Aku meleset dari intinya. Tiba-tiba ledakan lain menghantam bagian atas tubuh monster itu. Palm menyadari sulit menggunakan revolver sambil bergerak. Masalah utamanya adalah jeda waktu. Sambil menyiapkan serangan berikutnya, ia bertekad, harus kuselesaikan sebelum bos itu pulih. Monster itu kembali menyerang, tapi mendadak ia berhenti terlihat bingung.
melihat celah Palm berteriak. Sekarang, dengan sentakan dahsyat Debo menarik tali itu, jeratnya mengikat kaki monster raksasa, membuatnya terhuyung ke depan. Bruk makhluk itu ambruk ke tanah berlumpur, namun perlahan bangkit kembali dengan amarah yang lebih besar. Dari atas tebing, Pal mengamati situasi dengan saksama. Sang monster kini mengalihkan targetnya pada Debo. Tanpa rasa takut, Debo menerjang maju dengan kapaknya. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi pada makhluk buas itu. Setiap tebasan berhasil membuka celah, mengeluarkan gas aneh dari mulutnya. Debo berbalik dan memprovokasi dengan senyum licik. Bagaimana kalau kita mulai bersenang-senang? Udaranya sudah jadi lebih segar, kan? Pal yang mengamati dari jauh akhirnya paham. Ia mempertanyakan apakah itu kepala monster yang sebenarnya. Terima kasih, sudah menunjukkannya padaku, gumamnya sambil menggenggam suar. Debo langsung sadar. Semua serangan tadi hanyalah pengalih perhatian. Seketika Pal melepaskan tembakan revolvernya dari atas tebing. Seberkas energi murni melesat menembus siluet makhluk itu. Dua serangan itu menghantam tanah, memicu ledakan dahsyat gas dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuh monster itu. Debo menggerutu kesal. Orang itu selalu saja merepotkan sampai akhir. Tiba-tiba seutas tali menariknya mundur dengan kencang, menyelamatkannya dari ledakan. Sambil terbatuk, ia mencoba berdiri. Kukira aku akan berakhir di sana. Gas beracun masih menyebar, membuatnya ragu ini sudah berakhir. Sudah selesai, sahut Palm dengan tenang dari atas. Kerja bagus, Debo. Ia menambahkan mereka akan mengambil batu mana segera setelah racunnya menghilang. Namun Pal tidak menyadari makhluk itu belum sepenuhnya lenyap. Saat racun memudar, ancaman baru mulai terbentuk dari sisa-sisanya. Tak lama kemudian, sebuah bola energi kecil yang aneh muncul dari bangkai makhluk itu. Dan di tengah situasi genting itu, entah kenapa Debo justru mulai tersenyum. Sementara itu, di kantor Tower Raken menggema. Ia bertanya pada Abyss, jadi kau kembali dengan tangan hampa? Ia menyindir mengatakan sifat rekannya tidak berubah sama sekali. Abyss hanya bisa meminta maaf, harusnya misi ini diserahkan pada Katria Signis. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Abyss membentak, pergi. Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku? Namun pintu itu terbuka begitu saja dan sebuah suara mengumumkan kedatangannya. Permisi. Abyss berbalik dengan geram, siapa engkau? Di ambang pintu berdiri sosok Pal yang dengan santai berkata, Ukopit Amosaha, maku dia kembali. Raken tersenyum lebar menyaksikan pemandangan itu. Ini akan jadi menarik. Gumamnya lalu menoleh pada Abyss. Apa yang terjadi di sini? Seolah melihat seseorang bangkit dari peristirahatan terakhirnya. Ia memperkenalkan diri pada Pal dengan tatapan penuh selidik. Kemampuan bertahan hidupmu benar-benar luar biasa, persis seperti yang kudengar dari rumor. Ia melanjutkan, Palm adalah tipe orang yang dibutuhkan GFUR saat ini. Pemuda itu hanya menjawab tenang, terima kasih atas pujiannya. Raken menyeringai, aku suka orang yang sopan. Aku punya satu pertanyaan. Matanya menajam saat bertanya, bisakah kau menunjukkan kemampuan yang sama di gerbang 100 orang? Pal menjawab jujur tanpa ragu, itu akan sulit. Raken hanya diam menatapnya menunggu. Melihat keheningan itu, Abyss membentak Palm, begitukah caramu berbicara pada Tuan Raken? Kau pikir bisa seenaknya memilih misi? Jangan lupa kau masih punya hutang. Raken hanya tersenyum mendengar celotehan itu. Sulit bukan berarti tidak mungkin timpal Raken. Tapi Pal memotongnya, biar ku ubah pertanyaannya. Ia mengangkat wajah menatap lurus ke mata Raken dan bertanya tanpa basa-basi, apa yang Anda inginkan? Di sebuah kedai Debo menyemburkan minumannya. Apa 5 juta meso per orang kau gila? Itu total 10 juta untuk kita berdua. Pal dengan tenang menoleh. Maaf, Debo bertanya lagi, apa kau tidak terlalu serakah? Lagi pula mana mungkin mereka melewatkan tawaran untuk misi besar pertama mereka begitu saja. Sambil mengelap wajah, Pal menjawab, itu bukan urusanku. Keputusan ada di tangan mereka. Kau khawatir. Debo cemas kalau Abyss akan memasukkan mereka ke daftar hitam. Tiba-tiba ia merasakan ada yang mendekat. Pemimpin petualang yang mereka selamatkan menghampiri. Kau terlihat santai, tidak seperti kami yang hampir kehilangan nyawa. Debo sontak berdiri dengan marah dan menantangnya berkelahi. Beginikah caramu berterima kasih pada orang yang menyelamatkanmu? Namun teman pria itu buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Ibaru sang pemimpin juga menunduk. Maafkan aku salah menilaimu. Aku malu sebagai seorang petualang. Seorang pria lain menyodorkan kantong uang. Ini dari kami semua sebagai ucapan terima kasih. Namun Debo menolaknya dengan tegas. 1,5 juta meso sesuai kesepakatan, ujar Pal dengan tenang. Ia menegaskan, aku hanya menjalankan pekerjaan yang dibayar. Ibaru dan rekannya merasakan aura dingin yang terpancar darinya. Debo yang tadinya terbawa suasana kini, fokus menghitung pundi-pundi uang. Pal kemudian bertanya pada Ibaru, siapa nama temanmu? Di tempat lain, Abyss berteriak, 10 juta meso, itu tidak masuk akal. Dia berdebat dengan Raken, bahwa itu bisa menjadi presiden yang buruk. Mungkin dia hanya menguji kita,
Saran abis, coba panggil dia kembali. Raken hanya tersenyum tipis. Kau benar-benar berpikir begitu? Tentu dia bahkan bisa meminta 2 kali lipat. Jawab abis percaya diri. Raken menyodorkan dokumen. Baca ini. Mereka hanya perwakilan serikat. Mata abis terbelalak saat membaca baris demi baris informasi rahasia itu. Apa ini nyata? Fisiknya tak percaya. Raken menjawab serius. Informasi itu kubayar mahal jadi lebih baik benar. Nama pangeran kegelapan Jin tertera jelas membawa firasat bahaya yang luar biasa. Jangan salah, ujar Raken sambil mengacungkan pena. Peperangan sudah dimulai. Pemandangan beralih ke sebuah perkemahan raksasa di depan gerbang misterius. Para petualang berkumpul dengan wajah tegang, menunggu saat yang menentukan. Seorang pemuda tak percaya, kukira mereka tak akan menerima persyaratan itu. Tetap fokus, nasihat Pal. Tapi Debo menyahut, aku petualang berpengalaman sekarang. Sambil memamerkan lambang serikat di jubahnya Debo, tampak sangat bangga. Sementara itu, para petualang lain bersiap dalam keheningan yang mencekam. Suasananya berat, komentar Pal merasakan ketegangan di udara. Tiba-tiba Sheldon dari serikat Genus bertanya, kalian dari serikat pedagang GFUR, aku Pal petualang peringkat C. Jawab Pal singkat membuat Sheldon terkejut. Peringkat C? Bukankah gerbang ini punya batasan 2 lingkaran? Tanyanya. Sheldon masih bingung. Bagaimana mungkin kau bisa masuk ke portal ini? Saat itu, seorang gadis pirang mendekat, beri mereka sedikit ruang. Dengan tatapan tajam ia berkata, aku punya urusan dengan mereka. Sheldon mendengus kesal dan pergi merasa waktunya terbuang sia-sia. Kilas balik di sebuah kantor Pal bertanya, mengapa aku harus melakukan ini? Seorang wanita menjawab ketus, lakukan saja perintah, jangan banyak bertanya. Kini di perkemahan gadis pirang itu menjelaskan dengan nada serius, Serikat GFU akan bekerja sama dengan Ordo Ksatria Signis di gerbang ini. Dia berbicara tentang ajaran Ratu Signas dan ketertarikan Ordo mereka pada gerbang. Abis pernah menjelaskan bahwa kuota mereka penuh jadi kerjasama adalah satu-satunya jalan. Namun dia juga merasakan adanya motif tersembunyi di balik tawaran itu. Tawaran mereka tidak buruk, jadi kita terima saja kerjasamanya. Pal merasa ini takkan semudah kedengarannya, ada sesuatu yang tidak beres. Abis pun mengakui, ya aku mencium aroma yang tidak sedap dari mereka. Kembali ke masa kini, gadis itu memperkenalkan diri, aku Kiri pemimpin pelatihan Ordo Signis. Ucapannya terdengar angkuh, dan jangan samakan level kita. Ikuti saja perintahku dalam diam, katanya yang sukses menyulut emosi Debo. Kiri menatap Pal, Serikat GFU, hanya mengirim kalian berdua. Apa mereka tidak menganggap misi ini serius? Tanyanya dengan sinis. Aura para elit dari Serikat Pedagang Marina seketika mendominasi suasana memamerkan kekuatan mereka. Deb menyadari perubahan atmosfer itu. Wow, para elit ini benar-benar punya getaran yang berbeda. Tiba-tiba udara terasa berat saat kelompok baru menarik perhatian semua orang. Kehadiran mereka begitu mengintimidasi. Itulah 3 bersaudari Natasha dari Serikat Goldrich. Salah satunya melangkah maju memamerkan lambang Goldrich dengan bangga. Aura kekuatan mereka begitu pekat. Kiri mendeci melihat mereka, dasar sekumpulan orang sombong. Lalu seorang pria berambut merah melangkah ke depan mengambil alih panggung. Namaku Longro, ucapnya. Kami adalah penjaga invasi yang akan mendukung kalian dari luar gerbang. Meskipun semua orang sudah paham, Longro memutuskan untuk mengulangi peraturannya sekali lagi. Ia menegaskan kondisinya. Item legendaris katanya adalah milik Serikat Pedagang, bukan milik pribadi penemunya. Tentu saja kalian akan dibayar sesuai perjanjian. Ia memperingatkan kelompok itu. Tapi jika ada yang berani mencoba mencuri, kalian tidak hanya akan berurusan dengan tim petualang peringkat B kami. Keadaannya akan jadi jauh lebih buruk. Debo melihat sebuah tanda. Tunggu. Apa itu 5 lingkaran? Ia melirik yang lain dengan cemas. Apa mereka semua sekuat itu? Setelah selesai, Longro mempersilakan semua orang untuk memasuki gerbang. Kiri menoleh pada Palm. Ikuti aku yang pimpin, kita akan jadi pemenang di sini. Debo hanya bisa bergumam. Ada apa dengannya? Kenapa Palm harus bekerja dengan orang arogan itu? Namun Palm hanya menatap lurus ke depan. Akhirnya, dimulai juga. Angka 100 terpampang di gerbang. Semua usahanya tertuju pada momen ini, sebuah takdir yang harus ia taklukkan. Semuanya berawal dari sini. Mami. Ujar Pal melangkah maju diikuti Debo yang menggerutu di belakangnya. Tidak akan tertinggal. Seorang petualang melesat lebih dulu dengan semangat. Ayo ikuti aku. Debo melihat sekeliling dengan heran. Kenapa rumput di tempat ini tinggi sekali? Kiri membentak pria itu. Berhenti main-main dan ikuti formasi. Kau pikir kita sedang piknik? Melihat yang lain mulai menjauh, ia bertanya-tanya, haruskah ia menahan perlakuan ini? Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di depan. Palm jatuh tersungkur di tanah. Debo segera menghampirinya. Hei, kau kenapa? Tiba-tiba getaran hebat terasa mengguncang tanah. Salah satu petualang menoleh menyadari ada pergerakan besar yang sedang menuju ke arah mereka. Dia mengenali sumbernya,
Itu kawanan Ribbon Peak. Jumlahnya tak terbayangkan. Setidaknya ada 1000 monster menyerbu lurus ke arah mereka. Kiri berteriak panik. Cepat menyingkir. Sebagian besar dari kita bahkan belum masuk. Seseorang bertanya dengan marah, siapa yang melanggar aturan dan memancing monster ke pintu masuk? Pemimpin lain sigap bertindak mengarahkan pedagang Elnat ke satu sisi, sementara kelompoknya menuju arah berlawanan. Gerombolan monster itu datang membawa jejak kehancuran. Kiri berencana memancing mereka ke tempat yang lebih menguntungkan. Tapi salah satu anak buahnya membawa kabar buruk yang membuatnya terkejut. Tim Serikat GFER, mereka menghilang. Mendengar itu, Debo justru berkomentar, bagus kita bisa sedikit santai. Ia kemudian bertanya pada Palm, bagaimana kau bisa menebak Ribbon Peak akan mengamuk? Palm menjawab dengan tenang, berdasarkan pengalamanku, kawanan seperti ini biasa melintasi dataran luas. Catatan informasi menggambarkan Ribbon Peak sebagai monster setinggi 2 meter dengan sifat buas yang bergerak dalam kelompok besar. Palm melanjutkan penjelasannya, serikat pedagang sebenarnya sanggup menghadapi mereka. Tapi mereka pasti memilih menghindar untuk menghemat energi. Karena kita tidak tahu, apa yang menanti di depan mengalahkan Ribbon Peak saja tidak akan menyelesaikan portal ini. Palm teringat masa lalunya. Serbuan gerbang SPW sebelumnya adalah kegagalan total, tak ada satupun yang berhasil kembali. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Debo. Tiba-tiba seutas tali menjerat kaki Palm, membuat Debo sontak melihat ke bawah. Tiba-tiba sebuah jebakan terpicu melontarkan mereka ke udara. Debo panik. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah perangkap raksasa yang skalanya luar biasa. Pal dengan sigap menangkap Debo bertanya-tanya siapa dalang di balik semua ini. Sabetan pedang memutus tali, dan sesosok pria gagah mendarat dengan mulus. Hanya dengan satu pukulan, dia menghancurkan perangkap kayu itu. Pria itu berkomentar, jebakan kekanak-kanakan. Temannya memberitahu, itu pasti yang terakhir. Pria bernama Babel itu mengingatkan Krokus untuk tidak lengah. Krokus hanya diam mengamati dengan tangan terlipat di dada. Dia memperhatikan pola jebakan, yang meniru taktik manusia, menandakan musuh yang cerdas. Kesimpulannya mereka adalah ogre monster, tangguh setara bos portal merah. Krokus tahu inilah tingkat kesulitan portal yang sesungguhnya. Tanpa dirinya semua orang pasti sudah binasa. Melihat sebuah kesempatan, dia memberi perintah tegas, ikuti aku. Dalam perjalanan dia mengingatkan temannya untuk selalu waspada. Namun saat menoleh sekutunya sudah tumbang. Dalam sekejap 2 orang lagi lenyap. Tanpa ada kesempatan, musuh dengan cepat melumpuhkan Krokus. Seorang pria muncul dan mengejeknya, dasar bodoh berlagak tahu segalanya. Dia pun menjelaskan rencananya untuk mengalihkan perhatian para petualang yang masuk portal. Dari atas batu rekannya, menimpali bahwa rencana itu berhasil sempurna. Pria itu bangkit. Waktu hampir habis, dia memerintahkan 3 saudari Natasha untuk segera bertindak. Namun 3 saudari Natasha hanya terdiam membeku tak bisa bergerak. Seorang pria tua menjelaskan, sihirku telah mengunci kalian selama 30 menit. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, mengapa kau melakukan ini? Pria itu terkesan bisa bicara di bawah sihirku, seperti yang diharapkan dari seorang Anaria. Dia menetapkan targetnya. Kau yang paling berbahaya, jadi kau yang akan kuhadapi pertama kali. 2 saudari lainnya hanya bisa menyaksikan dengan cemas di dekat tubuh seorang prajurit. Pria itu merenung. Pertanyaan yang sulit dijawab. Tiba-tiba tatapannya menajam. Dia mengarahkan tongkatnya. Mungkin ini akan membuat kalian lebih mengerti. Dengan senyum licik dia menyatakan, semua ini demi pangeran kegelapan. Sebuah panah api melesat cepat dan mengenai sasarannya dengan telak. Melihat lawannya jatuh, dia bergumam tak terpengaruh. Sepertinya ini tidak akan pernah berakhir. Dia memejamkan mata. Aku hanya ingin istirahat sebentar. Dalam sebuah kilas balik seorang lord memanggil William. Dia menjelaskan, kita sudah terlalu lama bergerak dalam bayang-bayang. Inilah puncak dari semua upaya kita. Saatnya memetik hasil kerja keras kita. Lanjutnya, William bersumpah setia, aku tidak akan mengecewakan Anda. Sang lord memberinya sebuah bulu sebagai hadiah. Ingat, kegagalan bukanlah pilihan. Kembali ke masa kini, William bergumam, aku bahkan belum menggunakan separuh kekuatanku. Dia pun melangkah mundur, sambil berpikir, sepertinya aku harus sedikit lebih serius menghadapi situasi ini. Di balik pepohonan pasukan ogre raksasa, menjaga sebuah benteng. Debo terperangah. Apa-apaan ini? Dia bertanya dengan tak percaya, apa mereka semua monster level boss? Tapi Palm dengan tenang mengoreksinya, hanya ada satu. Palm menjelaskan ogre memang kuat, tapi mereka jadi lebih tangguh karena mencuri item dari para petualang. Debo terkesiap ngeri saat sadar. Itu berarti mereka bisa menggunakan kemampuan dari senjata curian itu. Dia mengerti mereka akan melawan kekuatan yang setara dengan satu pasukan. Kita harus segera bergabung dengan yang lain, serunya. Palm menyindir. Lo, bukankah tadi kau tidak mau berpisah? Kenapa sekarang terdengar pesimis? Saat menyusuri jalan setapak hutan, tiba-tiba 2 ogre menerobos keluar dari pepohonan.
Tanpa basa-basi, Palm mendorong Debo ke arah Ogre, memaksanya maju untuk bertarung. Debo langsung protes. Ini sengaja kan? Ia tak pernah bilang mau melawan mereka sendirian. Debo menerjang satu monster melancarkan serangan, tapi makhluk itu membalas dengan pukulan telak. Dengan gagang kapaknya, Debo susah payah menahan hantaman itu. Merasakan getarannya, si Ogre kesal, membentak Debo. Berisik sekali teriakanmu. Bahkan ia melontarkan hinaan. Debo mengangkat kapaknya tinggi-tinggi bersiap untuk serangan pamungkas. Habislah kau monster. Namun dengan lincah si Ogre menghindar, ia melesat ke samping dengan kecepatan tak terduga. Sadar akan situasinya, Debo mencegat monster itu. Di udara ayunan kapak tanpa ampun memblokir jalan kaburnya. Dengan sekuat tenaga, ia menahan makhluk itu sambil berteriak marah. Sial, kenapa makhluk ini tidak tumbang juga? Tapi makhluk itu malah menggigit bilah kapaknya. Debo terbelalak melihat serangan tak terduga itu. Debo melompat tinggi menghantamkan serangan dahsyat ke kepala Ogre. Kedua monster itu langsung tersungkur tak bernyawa. Pertarungan usai. Debo menoleh ke Palm dan menyindir, "Kukira kau akan membantuku, sobat." Palm berkata kini, Debo tahu monster tak bisa diremehkan. Tapi Debo membalas itu justru membuatnya makin ragu dengan misi terkutuk ini. Tiba-tiba Debo menoleh tajam. Sesuatu yang janggal menarik perhatiannya. Ia menemukan para kesatria tergeletak tak bernyawa di hutan. "Apa-apaan ini?" tanyanya terkejut. Debo mengenali mereka. Para kesatria dari Ksatria Signis. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi tunggu, salah satu kesatria itu masih bernapas. Debo segera memanggil Palm dan menunjuk ke arahnya. Palm mengamati pria terluka yang bersandar di pohon itu. "Apa dia benar-benar selamat?" gumamnya. Palm mendekat dan bertanya pada kesatria itu, "Apa yang terjadi? Apakah kalian diserang Ogre?" Dengan sisa tenaganya kesatria itu menyangkal. Bukan Ogre, tapi seorang pembunuh. Sementara itu, di tempat lain, habis merenungkan kekacauan ini, ia merasa ada yang tidak beres dan berusaha menjernihkan pikirannya. Para pembunuh mereka yang menyerang petualang lain di portal. Menurut info intel, semua bukti lenyap bersama portal itu. Habis berpikir ini akan jadi pertarungan yang sia-sia. Hanya akan membuang tenaga dan malah menimbulkan kecurigaan dari pihak luar. Menurutnya, serikat pedagang tak akan mengambil risiko sebesar ini. Pasti ada kekuatan lain yang mengambil keuntungan di baliknya. Kembali ke hutan, Debo menoleh pada Palm memanggilnya bos. Di tempat lain, Kiri bergumam sudah lama tak melihat gadis itu. Sementara si kesatria terluka memukul tanah. Kenapa Lady Kiri melakukan ini? Apa ada pengkhianat di antara kita? Palm pun tak bisa memahami situasinya. Ia bergumam, dia kan salah satu kesatria Signis. Kenapa jadi pembunuh? Rasa tak percaya menyelimutinya. Debo setuju ini sulit diterima. Ia teringat perintah Kiri di portal yang kini terasa seperti bagian dari rencana licik. Sambil mengatur napas kesatria itu mengungkap, "Sebelum menghabisi kami, dia sendiri yang mengaku. Mengaku sebagai pengikut Pangeran Kegelapan yang mengerikan. Tujuannya yang jahat pun ia jelaskan dengan gamblang." Nama itu membuat Debo terperanjat. Pangeran Kegelapan, aku tidak salah dengarkan? Sebuah legenda kuno terlintas di benaknya. 800 tahun lalu, makhluk jahat transenden bernama Pangeran Kegelapan mengancam seluruh dunia. 6 pahlawan agung bersatu untuk menghentikannya. Setelah pertarungan epik yang dahsyat, mereka berhasil menyegelnya beserta kekuatan gelapnya. Pasukan Pangeran Kegelapan pun porak-poranda. Pasukan aliansi maju tanpa ampun menumpas semua pengikutnya. Debo bergumam, semua orang di dunia Maple tahu kisah itu. Ia berpikir mustahil ada pengikutnya yang tersisa. Palm memutuskan tak ada waktu mengkhawatirkan Ogre. Kita harus mengejarnya sekarang juga. Ia bertanya pada kesatria itu, "Kau ikut dengan kami?" Lalu ia memperingatkan, "Bersiaplah untuk pertarungan saat kita menemukannya." Kesatria itu langsung menjawab, "Itu yang kuinginkan." Ia menerima tawaran itu tanpa ragu. Sementara itu, Kiri melesat melintasi medan berbatu. Ia tiba di tempat terbuka dan menemukan William yang menyapanya dengan tenang. "Aku sudah menunggumu, Lady Kiri." Di sisinya seorang wanita berambut putih, hanya dia mengamati semuanya saat William menyapa Lady Kiri. William tersenyum licik. Rencananya berjalan sempurna saat semua pahlawan terpencar. "Hadiah aku sampaikan." Tapi Kiri hanya diam, tatapannya sedingin es. Dengan pedang terhunus, Kiri bertanya, "Siapa kalian?" Sementara itu, Debo menolong seorang kesatria. "Tenang, Palm akan segera datang," ujarnya. Tapi sang kesatria malah menyeringai sempurna. Kiri melesat maju, pedangnya menari di antara para penyerang. Dari jauh William terkagum. Kapten Kiri memang luar biasa. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? William mengamati setiap gerakannya. Kiri memusatkan kekuatannya, matahari terbit. "Habisi dia," seru seorang musuh yang melompat. Namun cahaya mentari menyilaukan serangan Kiri, mementalkan musuhnya jauh. "Katakan tujuan kalian," tuntut Kiri. William geram, "Cepat selesaikan dia." Seketika gerombolan pembunuh menyerbunya, "Sirna kau."
Kiri terus melawan tapi tiba-tiba satu musuh tumbang oleh sosok misterius. William terperangah. Kiri berbalik waspada sementara Debo masih tak acuh di kejauhan. Dia masih menolong si kesatria. Tenang, bantuan akan segera tiba. Tiba-tiba kesatria itu mengeluarkan belati. Debo, sampaikan pesanku untuk Ki Kiri. Namun tangannya terluka parah. Dia terlempar dan bertanya, apa ini? Palm menatapnya dingin dari atas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Debo pada Palm. Sudah kuduga. Gyoza, jawab Palm santai, wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi. Palm menunjuk si pengkhianat. Aktingmu payah sekali. Si kesatria memohon ampun tapi Palm berkata, aku tak pernah percaya siapapun. Ini akhirmu. Will melihat Debo dan Kiri bersatu. Pengganggu tak diundang. Ini aneh. Itu bocah dari serikat GFUR. William menyahut, aku sudah tahu. Dia menatap Piton tajam. Kau gagal lagi. Kesempatan keduamu sia-sia. Kiri menatap mereka dan tersenyum. Sepertinya giliran para elit. Ujar Kiri. Pasukan William pun maju serentak. Debo, mereka bukan lawan biasa. Aku tahu, jawab Debo sambil tersenyum lebar. Mereka terlihat payah. Kiri bingung. Apa maksudmu? William memimpin serangan. Jangan buang-buang waktu. Aku ambil satu, seru Kiri. Tapi Debo mengingatkan, jangan lengah. Debo menerjang dengan serangan brutalnya, ayunannya begitu liar dan dahsyat. Namun Sheldon menahan kapaknya. Permainanmu selesai, ujarnya sambil menyiapkan serangan balik. Tiba-tiba sebuah proyektil mengganggunya. Dia menoleh mencari sumbernya. Sebuah panah melesat menahannya di tempat. Serangan dari belakang datang licik. Debo terhuyung oleh serangan telak dari depan. Debo berlutut tapi dia malah tersenyum. Kurang dalam. Akan kusegerakan akhirmu. Si pembunuh melompat untuk serangan pamungkas. Tring Kiri menahan serangan itu. Apa yang kau lakukan, Debo? Musuh terkejut. Tiba-tiba Debo sudah ada di belakangnya. Tenang saja, Kiri. Aku hanya sedikit bermain-main dengan mereka. Buak Debo mementalkan musuhnya. Dasar, seru yang lain sambil menyerang. Debo dengan lincah menghindar, matanya tetap fokus pada lawan. Tebasan peledak. Musuh tumbang dalam sekejap. Bagaimana bisa sekuat itu? Seorang kesatria menggeleng kecewa melihat rekannya yang tak berdaya. Di sisi lain, Kiri menghantam Sheldon ke tanah. Dia berdiri dengan gagah. Tatapannya menusuk tajam. Ini yang kalian sebut elit? Musuh hanya bisa menggeram pelan. William menarik napas, dia memutuskan untuk ikut campur. Cukup main-mainnya, serunya sambil menyiapkan tongkat sihirnya. Sebuah panah api raksasa melesat membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Panah itu menghantam tanah, menciptakan ledakan yang dahsyat. William menyeringai, panah apiku ada di level berbeda. Tiba-tiba Pal melompat keluar dari api mendarat di depan Debo. Siapa engkau? Tanya William dengan tatapan tajam. Pal melangkah maju dengan tenang. Pal memberi isyarat, tahan dulu, kita kedatangan tamu lain. Seekor monster kolosal menerobos pepohonan menyerbu ke arah mereka. Mereka semua terkejut dan langsung mundur. Kawanan monster buas menyerbu ke medan pertempuran. Setelah pertarungan usai, William menatap monster raksasa yang tumbang. Dia merasa kesal para pengecut itu kabur setelah membuat kekacauan. Geralt mendekat dan meminta maaf. Anak buahnya melaporkan situasi sudah terkendali. William memberi perintah. Mereka belum sempat berkumpul kembali. Kita akan kejar mereka. Lanjutnya, situasi ini membuatnya pusing, terutama karena Pal yang misterius. William teringat peringatan tentang kekuatan Pal, tapi dengan sombong ia berkata akan menanganinya sendiri. William sangat yakin tak ada yang bisa melampaui kekuatannya di portal ini. Kiri bertanya pada Pal, apa kau melihat musuh itu dengan jelas? Pal memperingatkannya untuk tetap waspada. Debo penasaran, kenapa kau tidak menghabisi mereka saat ada kesempatan? Debo terkejut saat menyadari musuh mereka ternyata lebih tangguh dari dugaannya. Pal kembali teringat dahsyatnya panah api lawannya. Dia menjelaskan, panah apiku bahkan nyaris tak sanggup mengubah arah serangannya. Mustahil, tidak mungkin dia lebih kuat dari bos. Seru Debo tak percaya. Debo bertanya lagi, jadi kita benar-benar membiarkan mereka lolos? Pal mengiyakan. Pal menunjukkan sebuah cincin membuat Debo semakin bingung. Lingkaran di lenganku sudah mencapai batasnya, ini membuatku khawatir, ungkapnya. Pal menjelaskan, di level ini seharusnya kekuatan kita setara, atau bahkan lebih. Tapi sihir orang itu punya sesuatu yang aneh yang memperkuat kemampuannya. Debo tak bisa berkata-kata. Ini berarti orang itu adalah petualang terkuat di portal. Debo menyarankan strategi lama mereka, tapi Pal langsung menolaknya. Pal mencoba menyadarkannya akan risiko yang mereka hadapi, tapi Kiri memotong pembicaraan. Informasi tentang penyihir kegelapan di antara para ksatria ini bisa mengubah segalanya. Kiri bersikeras, kita harus keluar dari sini dulu dan memberitahu yang lain. Kiri menyarankan mereka untuk menyerah membersihkan portal kali ini. Itu percuma, jawab Pal singkat membuat kedua temannya terheran-heran. Apa kau masih memikirkan hadiah kecil itu? Ingat siapa dirimu dulu, kata Kiri. Pal bertanya,
Lalu apa yang terjadi setelah kita memperingatkan semua orang? Mereka akan bersembunyi lagi lalu muncul kembali seperti parasit, jelasnya. Kiri hanya bisa menggeretakkan giginya karena frustrasi. Pal menenangkannya, cara itu tidak akan berhasil. Lalu apa rencanamu? Kita harus segera keluar dari sini, desak Kiri. Kita harus memberitahu mereka, kata Palm. Siapa pemburu yang sebenarnya? Di tempat lain Sheldon berlari kencang menembus hutan. Mereka tidak boleh lolos dari portal ini, gumamnya penuh tekad. Tiba-tiba Debo muncul di hadapannya sambil tersenyum. Kenapa terburu-buru? Hantaman kapak Deb dan senjata Sheldon beradu memaksa sang kisatria terdesak. Deb mengejek kebodohan Sheldon dan bersumpah akan menghabisinya kali ini. Namun Pal menangkis serangan itu, mementalkan lawannya saat Sheldon meneriakkan nama Andros. Dengan satu sentakan, Kiri berhasil melepaskan diri dari sulur yang menjeratnya. Debo menyindir Sheldon. Kau pikir bisa lengah di tengah duel sengit seperti ini? Seorang musuh menerjang dengan belati berteriak agar Sheldon lenyap. Namun, Debo menghindar dengan sangat lincah. Sheldon terpana, gerakan apa itu? Debo melayangkan pukulan telak membuat Sheldon dan lawannya jatuh kebingungan. Tanpa jeda sebuah bogem mentah mendarat tepat di wajah lawannya. Sang pemanah membidik melepaskan anak panah membara ke arah musuh di kejauhan. Kiri melesat melewatinya membuat si pemanah kebingungan. Di depan Kiri menahan serangan dari petarung lain menghentikan laju mereka. Dentang pedang Kiri beradu sengit. Keduanya terkunci dalam pertarungan kekuatan saling mendorong. Tanpa ada yang mau mengalah. Kiri memperingatkan, jangan palingkan wajahmu, aku sudah benar-benar muak dengan semua ini. Tak jauh dari sana William tersenyum tipis. Pertarungan sepertinya telah dimulai namun perhatiannya tertuju pada satu orang. Ia melihat sebuah siluet di kejauhan dan bergumam. Apa dia sedang menunggu kita? Sosok itu ternyata adalah Palm yang muncul dengan tongkat sihir di tangannya. Baiklah, kita mulai saja, ujar William sambil menyiapkan senjatanya. Seringai terukir di wajahnya saat ia memunculkan panah api. Sebagai balasan, Palm mengangkat fokus sihirnya mempersiapkan panah api miliknya sendiri. Dua panah api beradu menciptakan ledakan dahsyat yang membuat Palm terlempar ke belakang. William menyaksikan adegan itu saat panah api lain melesat ke arahnya. Hebat juga, gumamnya seraya membalas serangan itu. Kedua sihir bertemu di udara memicu ledakan kedua yang tak kalah hebat. Palm menahan guncangan dahsyat itu. Sementara William menciptakan tombak batu raksasa dan meluncurkannya. Palm menatap proyektil itu dengan tenang. Hanya batu biasa. Tiba-tiba William muncul di hadapannya. Cuman ini kemampuanmu. Palm hanya memutar tongkatnya menyiapkan sihir berikutnya. Serangan itu menghantam telak, namun Palm berhasil menahannya dengan tongkat sihirnya. Mata William terbelalak tak percaya, dia berhasil menahannya. Dia mengakui ini di luar dugaan. Kupikir dia tak akan punya kekuatan untuk menahan seranganku. William bertanya bagaimana Palm melakukannya, namun tak ada jawaban. Palm tetap membisu. William mendesah. Kurasa kita tak bisa mengobrol di tengah duel. Kalau begitu akan kucari tahu sendiri, serunya sambil menerjang maju. Menghadapi serangan itu, Palm tetap tenang di posisinya. Ia melepaskan jurus revolver, sebuah sihir berbentuk spiral. William tertegun. Apa-apaan itu? William sadar Palm menggunakan telekinesis untuk memutar sihirnya, membuatnya menembus pertahanannya, seperti bor. Aku belum pernah melihat sihir seperti ini. Benturan sihir mereka menciptakan ledakan besar meninggalkan kawah di antara keduanya. William akhirnya paham, lawannya memperkuat sihir biasa dengan telekinesis. Ia menatap Palm dari seberang kawah. Dia tipe orang yang disebut jenius. Dan sambil menyeringai William melanjutkan. Tipe yang paling kubenci. Ayo kita bersenang-senang sedikit lagi, tantang William. Tunjukkan apa lagi yang bisa kau lakukan. Tiba-tiba nada bicaranya berubah menjadi dingin. Waktu bermainnya sudah selesai. Seketika ia meluncurkan panah api dengan kekuatan penuh. Palm membalas dengan jurus revolver miliknya. Namun benturan dahsyat itu menghantamnya telak. William hanya tersenyum licik. Akhirnya, kau sudah memakai kedua tembakanmu kan? Ia pun memperlihatkan sebuah cincin di tangannya. William melepaskan jurus napas racun menyemburkan kabut berbahaya. Kabut itu menyelimuti Palm sepenuhnya lalu meluas hingga menutupi seluruh area pertempuran. Perlahan asap beracun itu memudar di antara pepohonan. William menjelaskan strateginya, aku sengaja memaksamu memakai panah api agar masuk masa jeda. Selama 30 menit ke depan kau tak bisa berbuat apa-apa, katanya dengan seringai penuh kemenangan. Meski panah apinya juga dalam masa jeda, William menghunus belatinya. Akan kuselesaikan ini dengan tanganku sendiri. Inilah bagian favoritku, serunya tak bisa menahan diri lebih lama lagi. William membayangkan ekspresi putus asa di wajah lawannya. Tapi Pal hanya menatap balik tanpa emosi. Mengumpulkan segenap tekadnya, tinjunya melesat dan mendarat telak di wajah William. Dampak dahsyat itu membuatnya terlempar. Di sisi lain,
Ibaru terperangah. Bagaimana dia melakukannya? Di sebuah kedai Ibaru, sangat penasaran bagaimana cara mereka menaklukkan jamur racun yang mengerikan itu. Debo tertawa kecil mendengarnya. Percuma saja ku beritahu karena kemampuan seperti itu tak bisa ditiru begitu saja. Dia teringat saat mereka nyaris kalah. Saat itu, Pal memakai telekinesis dan menyedot semua racun dari area itu. Itu kan curang, seru Ibaru. Debo mengiyakan tepat sekali. Bosku memang sekuat itu. Mati, ya kemakin keki. Ujar Debo santai. Kembali ke pertarungan, William terbatuk karena racun saat sebuah hantaman keras mendarat di rahangnya. Rentetan pukulan menghujani sang kesatria. Serangan pamungkas Palm membuatnya terhempas ke sebatang pohon. Pal bersiap untuk serangan berikutnya. Matanya terkunci pada sasaran yang tak berdaya. William bahkan tak sempat bereaksi, panah api melesat dan mengenai targetnya dengan sempurna. William merangkak di tanah benar-benar tak berdaya. Tapi dengan sisa tenaganya dia melancarkan satu serangan putus asa. Palm menyipitkan mata. Dia sadar di balik kegilaan itu, William punya rencana lain. Palm akhirnya mengerti permainannya. Serangan racun itu hanyalah pengalih perhatian. Tujuan William yang sebenarnya adalah merebut kembali tongkatnya. Palm mengubah posisi. Dia akan merebut senjata itu setelah mengalahkan William sepenuhnya. Sihir api pun disiapkan. Sebuah ledakan dahsyat mengarah ke tongkat itu sekaligus menghantam William hingga lenyap tertelan api. Tapi tiba-tiba William menunjukkan sebuah bola bercahaya di tangannya. Akan kuhancurkan kau, sumpahnya. Semburan api raksasa melahap hutan dengan kekuatan yang mengerikan. Palm terhempas ke tanah. Dia mengakui dalam hati kalau dirinya telah lengah. Dia tak menyangka William punya senjata rahasia. Sebuah kesalahan yang seharusnya tak pernah ia lakukan. Dihujani bola api, Pal merasa telah kehilangan keunggulannya. Dari kejauhan, Debo menyaksikan ledakan itu dengan cemas. Dia menoleh pada Sheldon yang masih dicengkeramnya, lalu memanggil bosnya dengan lirih. Sementara itu, Kiri mengalahkan lawannya dalam sekejap. Dengan marah dia memperingatkan Debo. Berhenti bermain-main lawan Palm, terlalu tangguh. Seru Kiri. Aku tahu, jawab Debo. Tiba-tiba sebuah serangan menembus Sheldon dari belakang. Sekelompok ogre hijau menyerbu mereka, dan Kiri mencoba mengambil alih komando. Fokus habisi mereka dengan cepat, tapi Debo memperingatkan, jangan anggap remeh mereka. Matanya tertuju pada sosok ogre aneh yang duduk di singgasana. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di tengah kobaran api, William terengah-engah. Apa sih brengsek itu akhirnya lenyap? William mengakui kehebatan lawannya. Seharusnya aku menanyakan namanya tadi. Tiba-tiba sebuah suara di belakangnya berkata, Palm. William berbalik dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Palm memperingatkan, ingat baik-baik namaku karena itu akan jadi nama terakhir yang kau dengar. Dasar kecoak, bentak William. Gertakanmu takkan berguna. Aku setuju, balas Pal sambil menunjukkan sebuah batu. Mengalahkanku dengan 2 lingkaran sihir memang mustahil. Mata William terbelalak saat mengenali benda itu. Itu batu mana? Serunya tak percaya. Kau gila, apa kau pikir bisa naik level hanya dengan menyerap batu itu? Dasar bodoh, sahut Palm. Menyerap batu mana saja takkan membuatmu naik level. Yang kau butuhkan selanjutnya adalah pengalaman dan pengetahuan. William hanya bisa menatapnya dengan bingung dan tak mengerti. Tiba-tiba lingkaran sihir baru terbentuk. Aura dahsyat terpancar dari tubuhnya. Jangan khawatir, kata Pal. Aku sudah punya cukup banyak keduanya. Mengira itu hanya gertakan. William maju menyerang dengan membabi buta. Palm hanya menatap serangan yang mendekat itu dengan tenang, tak bergeming sedikit pun. Kemudian dia melepaskan panah apinya. Sebuah ledakan raksasa dengan kekuatan luar biasa pun terjadi. Sadar akan bola api itu, William langsung menggabungkan serangan tersebut dengan kekuatan telekinesisnya. Pal memperkuat tembakannya, proyektil itu melesat ganas merobek udara menuju William. Serangan telak, William terlempar. Ditelan ledakan dahsyat, ia meneriakkan nama Palm saat api menyelimutinya. Di tengah kobaran api, Palm menatap tanpa ekspresi saat lawannya lenyap di telan api. Palm hanya bergumam, aku lupa menanyakan namanya. Sementara itu, Kiri jatuh terluka di dalam hutan. Tiba-tiba para goblin menyerbu Debo, sigap melindunginya, namun Kiri angkat bicara. Situasi menjadi rumit. Ia menarik senjatanya menatap tajam ke arah musuh siap bertarung. Debo maju menerjang menumbangkan monster satu persatu, 16-17. Kiri tak percaya melihatnya. Ia bertanya apa yang terjadi. Debo menjawab, aku bisa melihat pola gerakan mereka dengan mudah sekarang. Sambil menyesuaikan posisi, ia menjatuhkan satu lagi. 18. Kemudian ia melepaskan serangan pamungkas pada goblin, mengerahkan seluruh kekuatannya, pukulan telak mendarat dengan sempurna. Kiri terperangah dengan apa yang baru saja disaksikannya. Seorang dukun goblin mengeluarkan bola api membuat Kiri terkejut bukan main. Bagaimana mungkin monster bisa menggunakan sihir? Sambil bersembunyi ia tak menyangka para monster bisa menggunakan item sihir. Haruskah mereka tetap bersembunyi, berharap dan berdoa Palm masih ada di suatu tempat?
Tapi segerombolan goblin menyerbu Debo dan Kiri sigap menangkis serangan mereka. Kiri balas menyerang goblin itu, tapi Debo justru terpental jauh. Kiri menangkapnya, "Aku takkan meninggalkanmu." Namun Debo bersikeras, "Aku bisa mengatasi mereka." Ledakan dahsyat menghantam mereka. Sang dukun goblin muncul dan berkata, "Aku bukan lawanmu." Serangan lain melesat ke arah mereka, bola energi dengan aura yang begitu mengerikan. Salah satu goblin maju menerjang dengan seringai yang sangat menakutkan. Dua sosok muncul dari balik debu membuat para monster kebingungan. Palm telah tiba, bantuan datang. Kiri yang terbaring menatapnya. Palm menarik napas dalam-dalam mempersiapkan diri. Ia memutar tombaknya dengan cepat. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Sang dukun melihat gerombolannya menyerbu, lalu ia malah menyerang goblinnya sendiri dari belakang. Sebuah gerakan yang mengejutkan semua orang Kiri menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Ia bertanya-tanya, benarkah Palm dari lingkaran pertama saat melihatnya mengerahkan seluruh kemampuan pada sang dukun? Debo pun tak mau kalah, bersiap untuk menyerang dengan kapaknya. Ia melemparkan serangan dahsyat dengan sekuat tenaga, melintasi medan perang dengan kecepatan tinggi. Namun serangan itu ditepis Debo dan Kiri terlempar, kekuatan yang luar biasa. Sang dukun tampak kepayahan. Dengan tongkatnya ia menyiapkan mantra baru. Energi jahat mulai terkumpul di sekelilingnya. Palm melangkah maju. "Mundur Kiri, biar aku yang urus." Monster itu melepaskan ledakan energi dahsyat. Namun serangan itu terhenti di udara. Sang dukun membeku, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi dua. Sebuah serangan fatal yang tak terlihat. Kiri menatap dengan syok. Palm berkata dengan tenang, "Sepertinya aku tidak terlambat. 4 hari telah berlalu tanpa kabar. Abis menggerutu, aku akan menolak misi pertahanan mulai sekarang." Tiba-tiba ia mendengar keributan dari kejauhan. Suara apa itu? "Wih, akar raksasa menghantam Abis. Benda apa ini?" Akar itu bergerak seolah hidup. Seseorang berlari. "Cepat panggil uskup." Beberapa orang kembali, tapi gerbangnya lenyap. Abis tertegun, mereka berhasil kembali. Ia melihat Palm dan Debo tergeletak tak berdaya. Perlahan, mata Palm terbuka. Ia pun sadar. Ia terbangun di sebuah tempat tidur. "Di mana aku?" Abis menyahut, "Kau akhirnya bangun." Abis menuntut kebenaran, hanya 3 orang dari kelompok pedagang Garfer yang tampaknya selamat. "Apa yang terjadi di dalam portal?" tanyanya. Palm menjawab lirih, "Hanya kami bertiga yang tersisa." Palm dirundung penyesalan, tak menyangka semua akan berakhir begini. Namun ia ditekan untuk memberi jawaban yang jelas. Model, Palm mengungkap kehadiran iblis misterius yang membuat para penyembuh tak berdaya. Ia pun segera meminta kertas untuk melukiskan wujud monster yang tak dikenal itu. Sketsa itu membuat Abis resah. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari dalam tenda. "Ini benar-benar gila. Para petinggi guild berkumpul, tak percaya 100 orang elit bisa gugur di gerbang merah." Toriel dari Guild Langit menahan amarah, sebab sepupunya adalah salah satu korban. Abis menunjukkan sketsa Pal, mengungkap bahwa bos portal itu adalah Ogre Hijau. Salah seorang petinggi lain menyahut dengan heran. Menurutnya Ogre Hijau tak mungkin bisa memakai item, apalagi sampai mengalahkan 100 orang. Suasana pun semakin menegang. Franco dari Guild Goldrich maju. "Mustahil Natashaku tumbang oleh monster rendahan itu." Abis menatapnya tajam. "Apa maksud perkataanmu itu?" Franco menuduh ada permainan kotor di balik semua ini, karena tak ada penjelasan lain yang lebih logis. Toriel ikut memanasi suasana, menyoroti bahwa ketiga penyintas berasal dari parti yang sama. Peluang sabotase sangat besar. Cukup. Ibru tak tahan lagi. Mungkin mereka selamat karena ada anggota yang jauh lebih kuat di tim mereka. Wajah Franco memerah karena amarah. Dia menuduh Ibru meremehkan guild lain dan menyombongkan Garforce. Ibru membalas dengan santai, memicu perang mulut yang sengit tentang peringkat guild masing-masing. Melihat drama itu, Abis menengahi dengan dingin. Sudah selesai pertengkarannya. Franco menggebrak meja menuntut Ibru membuktikan ucapannya. Ibru bersikeras bahwa mereka tak membawa item apapun dari gerbang itu. Tak ada bukti sama sekali. Di luar, Palm pamit pada Abis yang menyuruhnya untuk berhati-hati di jalan. Bawahan, Abis bertanya dengan cemas, apa tidak apa-apa melepaskan mereka begitu saja? Biarkan saja, mereka sudah punya kesimpulan sendiri. Jawab Abis tenang. Sementara itu, parti Palm berjalan menembus hutan. Tiba-tiba sepasang mata mengawasi mereka dari balik pepohonan. Kiri menjadi gelisah. Dia benar-benar mengikuti kita. Makhluk kecil itu terus menatap tanpa berkedip. Kiri mendesak Pal untuk segera mengambil keputusan. Sebuah kilas balik menunjukkan rencana awal mereka. Rencananya buang semua item, lukai diri sendiri, lalu keluar dari gerbang. Namun Pal teringat keputusannya saat itu. Tiba-tiba sebuah item di dalam tasnya bersinar terang. Seharusnya semua item dibuang setelah mengalahkan bos. Tapi Pal diam-diam mengambil satu. Item itu adalah bulu Phoenix.
sebuah artefak yang mampu memperkuat sihir api. Pal menggenggam item berharga itu, sadar bahwa harta tak terduga ini harus dibawa keluar. Kiri langsung cemas mengingatkan kalau membawa item tak terdaftar bisa menimbulkan tuduhan sabotase. Ia meminta Pal untuk tidak serakah dan tetap pada rencana awal. Gerbang keluar sudah di depan mata. Di tengah reruntuhan mereka berdua menganalisis kembali situasi yang ada. Dengan suara pelan Pal menjelaskan bahwa siput itu adalah pet pengumpul item tanpa kekuatan serang. Dia mengungkap rahasia dari kehidupan masa lalunya, bahwa makhluk itu ditemukan setelah gerbang pertama terbuka. Dengan siput di bahunya Pal menunjukkan bulu phoenix itu dan mengamati reaksi temannya. Kiri tak percaya, Pal berhasil membawanya keluar. Lebih baik mencoba daripada pulang dengan tangan hampa, balas Pal. Kiri pun penasaran. Jadi, apa rencanamu sekarang? Namun Pal hanya tersenyum misterius. Sabar, jangan terburu-buru. Pal menjelaskan pentingnya mengumpulkan info dengan hati-hati agar musuh tak waspada. Ia yakin yang lain pasti sudah kembali. Karena itu, ia menyimpulkan, tugas kita sekarang hanyalah menunggu. Di lokasi lain terungkap bahwa penyerbuan itu gagal total dan beberapa guild telah musnah. Seorang pria melaporkan bahwa bos telah menghabisi semua orang. Meski ada dugaan sabotase, kasus ditutup karena kurang bukti membuatnya lega. Identitasnya tetap aman, meski misinya gagal, dan ia sudah bersiap untuk tugas berikutnya. Ia berlutut di hadapan sosok misterius, di tengah badai yang berkecamuk. Sang atasan hanya bertanya dingin, "Kau tidak ketahuan kan?" Pria itu melaporkan rencana mereka untuk melenyapkan semua orang sambil bertanya-tanya apa yang disembunyikan Palm. Ia menduga Palm tahu soal pengikut penyihir hitam dan berniat membocorkan informasi itu. "Jika itu benar, kita harus menyingkirkan penyusup di antara kita," ujarnya. Namun sebuah undangan tiba-tiba memotong perkataannya. Sang pemimpin tertawa. "Undangan menarik aku terima." Ia pun memutuskan untuk menyiapkan kejutan spesial. "Kita akan jadi tamu pertama, sekaligus yang terakhir." Desisnya saat monster raksasa muncul dari badai dengan aura kelam. Debo kembali teringat masa lalunya yang kelam, sebuah neraka yang harus ia hadapi lagi. Terjebak dalam kemiskinan, ia hanya bisa pasrah melihat adiknya direnggut oleh penyakit misterius. Debo bahkan tak mampu memberikan pemakaman yang layak bagi keluarganya. Baginya dunia ini memang neraka. Tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapannya. Oh, ternyata masih ada yang tersisa. Wanita itu menemukannya di antara reruntuhan dan menawarkan bantuan, tapi Debo hanya menyuruhnya pergi. Itulah momen pertama kalinya ia bertemu dengan Eren. Kembali ke masa sekarang, seekor monster buas menerjang para petarung. Di tengah kekacauan, seorang kesatria malah bersorak. Seorang pemuda lain mengeluh, "Andai saja aku 30 detik lebih cepat," tapi ia mengakui Debo tadi terlihat keren. Eren menghampiri mereka. "Sudah selesai. Ayo kita pergi dari sini." Debo menatap Eren yang berdiri di atas tumpukan monster, lalu menghela napas panjang. Setahun ini, benar-benar telah mengubah seluruh pandangannya tentang hidup. Kini tujuannya hanya satu, membantu Eren. Tiba-tiba seseorang menyindir, "Lihat muridnya Eren." Dengan tegas Debo menyuruh mereka untuk diam. Seseorang bergumam cemas. Apa tempat seperti ini benar-benar ada di pegunungan Elnat? Dari dalam terdengar suara minta tolong. Seorang gadis muda memohon bantuan untuk menemukan kakaknya di tambang tua yang berbahaya. Tapi Eren langsung menolak. "Kau hanya akan jadi beban. Aku tidak menerima permintaan pribadi." Eren menyuruh gadis itu mencari orang lain, bahkan berkata, "Belum tentu kakakmu masih baik-baik saja." Debo maju. "Eren, kita mungkin satu-satunya harapan gadis ini." Ia terus membujuknya. "Aku akan melindunginya. Kumohon pertimbangkan lagi janji Debo pada temannya." Akhirnya mereka tiba di sebuah gua yang sunyi. Kelompok itu melangkah masuk dengan kewaspadaan penuh. Gadis itu melihat sesosok tubuh. "Itu bukan kakakku." Tapi dia tidak diserang monster. Seseorang berkomentar, "Sepertinya sudah seminggu di sini." Lalu ia seakan mengenali sosok itu. Tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang lantai gua, asap dan puing berterbangan ke segala arah. Debo sigap melindungi gadis itu dengan tubuhnya. Apa yang terjadi? Dari balik asap muncullah sesosok makhluk raksasa dengan mata menyala. Itu adalah Zakum. Monster itu mengaum. Debo berteriak pada si gadis, "Berlindung di belakangku." "Mana ini kamu?" Eren melesat maju memberi perintah, "Serang dari kiri." Debo pun bersiap untuk bertarung. "Kita selesaikan ini dengan cepat." Eren dan kawan-kawannya langsung beradu kekuatan dengan Zakum. Sementara itu, Senen mengamati pertarungan dari kejauhan, menganalisis setiap gerakan mereka. Setelah pertarungan usai, Debo bersandar pada kapaknya. Ternyata sehebat rumornya. Seseorang bertanya tentang Senen, membuat Debo tersadar. Ia menoleh ke arah gua. Kenapa dia pergi sendiri? Eren menyagakan semuanya, merasakan aura yang sangat kuat dari kedalaman gua. Yang lain ragu. Aku merasakan hawa berbahaya dari dalam sana. Tapi Debo berkata, "Aku akan membawanya kembali." Namun langkahnya dihentikan. "Tugasmu adalah melindunginya. Aku tetap akan pergi bersamanya," sahut Debo dengan nada tegas. Eren bersikeras, "Ancaman di depan adalah urusanku.
tetaplah di sini. Tapi tekad Debo sudah bulat. Ia dan Eren berlari bersama menuju kegelapan gua, hingga langkah mereka terhenti di tepi lubang lava. Jauh di bawah sana terlihat pohon rantai raksasa, dan dua sosok misterius di dekatnya. Mereka saling bertatapan. Sebuah siluet menunjuk jalan seakan memanggil mereka masuk lebih dalam. Debo menghampiri Senen, yang terduduk di samping sesosok jasad. Dengan suara bergetar, Senen mengakui itu adalah kakaknya. Debo berteriak memintanya bertahan, dan berjanji akan kembali untuknya. Senen tersenyum tipis. Dia tahu Debo akan datang, tapi kini semua sudah terlambat. Senen mengungkap sebuah rahasia. Zakum sang pohon iblis. Dialah monster sesungguhnya. Debo tak percaya mendengarnya. Sementara itu, Eren justru berterima kasih dan menatap tajam pohon raksasa itu. Debo menenangkan Senen, menyuruhnya bersembunyi. Urusan monster ini biar dia yang tangani. Mata Eren menajam. Mungkinkah Senen menjadikan kakaknya sebagai tumbal? Senen mengambil sebuah permata berkata kalau mereka sama sekali belum mengerti. Gadis itu mengangkat permata itu tinggi-tinggi. Semua ini dimulai sejak mereka tiba di tempat ini. Permata itu retak Senen, menjelaskan Zakum bisa merasuki media apapun bukan hanya patung. Tiba-tiba jasad kakaknya menyerang Debo. Dari belakang Eren terkejut dan segera bersiaga. Disusul jasad lain yang melompat dari atas menyergap Eren bagai bayangan. Debo yang terluka menatap Mia tak percaya. Dengan marah Mia menuduh Eren telah melenyapkan teman-temannya. Di mata mereka Mia dan teman-temannya hanyalah target untuk balas dendam. Mia menyeringai sinis. Inilah saatnya untuk pertunjukan utama. Dia akan mengerahkan segalanya untuk menyelesaikan babak akhir ini. Tangannya terangkat. Semua ini demi sang pangeran kegelapan. Dalam hati Debo merasa ragu. Apakah Eren mampu? Tapi bentakan Eren menyadarkannya. Sosok itu bukan lagi Mia. Prajurit yang dirasuki itu bersiaga. Debo akhirnya mengerti. Adrenalin terpacu Eren melesat maju. Satu tebasan dahsyat mendarat telak tanpa keraguan. Eren tersungkur menyesali keputusannya. Saat itulah Debo menerjang Mia yang dirasuki. Dengan suara penuh penyesalan dia berteriak ini, semua salahnya. Sambil meminta maaf Debo melemparkan perisainya. Tangan prajurit itu mengambang tepat di depan wajah Debo. Namun tangan itu justru menyerang ke belakang. Dengan suara lemah sang prajurit berterima kasih dan menitipkan Eren padanya. Debo menggertakkan gigi menahan tubuhnya. Di sisi lain Eren bangkit dengan susah payah. Eren bersiap menyerang. Targetnya, tubuh utama Zakum. Melesat di udara tangan raksasa Zakum menghantam ganas ke arah Eren. Debo berteriak lantang. Kita habisi monster ini bersama-sama. Menyatukan kekuatan mereka berdua menerjang maju. Pukulan bertubi-tubi menghujani sang monster. Debo sekuat tenaga menahan lengan monster itu. Sementara Mia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba seberkas panah energi melesat menghantam sang monster. Eren berbalik dan menyadari Debo mulai terkontaminasi. Dia berteriak. Hanya patung itu yang tersisa. Eren berbalik dan menyadari. Debo mulai terkontaminasi. Dia berteriak. Hanya patung itu yang tersisa. Dia mendesaknya untuk cepat sebelum ia melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Tangan Eren gemetar saat bersiap. Ia meminta maaf. Namun Debo hanya tersenyum menyambut takdirnya. Mengingat teman-temannya Debo telah pasrah. Eren, jangan ragu, pintanya sekali lagi. Dalam halusinasinya, ia melihat sang adik dan benar-benar kehilangan kesadaran. Debo melihat adiknya terjatuh. Kenapa dia di sini? Lalu sesosok misterius muncul. Apa yang kau lakukan? Bentaknya. Kembali ke dunia nyata, Eren bertekad mengakhiri ini secepatnya. Debo mengamuk. Aku takkan memaafkanmu karena melibatkan adikku. Ia kehilangan kendali dan menyerang Eren. Eren menahan serangan itu. Ia bergumam, instingnya benar-benar tajam. Eren bersiap untuk jurus pamungkas. Mengumpulkan sisa kekuatannya, ia menahan napas. Eren melepaskan serangan terakhirnya patung Zakum. Hanya menatap, tanpa bergerak sedikit pun. Eren melepaskan serangan terakhirnya patung Zakum, hanya menatap, tanpa bergerak sedikit pun. Eren tak bisa berhenti. Dengan Debo sebagai perisai, dia melancarkan serangan sambil berucap maaf. Satu pukulan dahsyat menghantam Debo, dan patung itu menciptakan ledakan yang menghancurkan. Debo terbaring tak mengerti. Eren tersenyum lega dan berkata, syukurlah kau sudah sadar. Meski terluka parah, Eren lega karena bisa mengucapkan selamat tinggal. Debo meneriakkan namanya, jadi itu benar-benar kau. Dengan putus asa ia bertanya kenapa Eren tak mengabulkan permintaannya. Sambil terjatuh, Eren mengungkap sebuah rahasia. Debolah sang terpilih untuk menghentikan penyihir hitam berkat bakatnya yang luar biasa. Eren meratapi kelemahannya sendiri. Aku lihat tak bisa sekuat dirimu. Dengan senyum tipis, Eren mempercayakan dunia kepadanya. Dia yakin Debo akan berhasil, namun napasnya terasa semakin berat. Dia yakin Debo akan berhasil, namun napasnya terasa semakin berat. Setelah menjelaskan semuanya pada para pahlawan, Debo pun pergi dari sana. Dia teringat neraka tempat ia gagal, dan kembali memikul beban dosa yang berat. Di lanskap aneh itu, Debo melihat sosok misterius. Tiba-tiba,
Serangan energi dahsyat meluncur ke arahnya, ledakan besar terjadi melahap semua yang ada di sekelilingnya. Debo tersentak bangun di tempat tidurnya, tubuhnya gemetar. Adiknya masuk dan berkata, "Akhirnya kau bangun juga." Mimpi buruk lagi. Debo bertanya-tanya apakah semua itu hanya mimpi sampai sang adik menyadarkannya. "Ada yang ingin bertemu denganmu." Debo pun perlahan bangkit dan berjalan ke pintu. Ternyata Pal sudah menunggunya. Ia memberitahu kalau rencana mereka dipercepat dan Debo harus bersiap pergi. Debo justru bertanya, "Kita tidak liburan?" Di tempat lain seorang pria menanyai Palm tentang rencananya, dan Palm langsung mengiyakan. Pria itu terus mendesak mencoba mengorek apa sebenarnya rencana Palm. Pria bernama Ibaru itu bahkan menawarkan imbalan untuk informasi lebih lanjut. Namun Palm menolaknya mentah-mentah. Ia justru mengeluarkan segepok uang dan berkata akan melunasi utangnya. Ibaru jelas terkejut melihat uang sebanyak itu. Dia berpikir tak mungkin Palm mendapatkannya tanpa melakukan sesuatu yang licik. Ibaru tak punya pilihan lain. Setelah memberi selamat atas kebebasan barunya, Ibaru menyatakan kalau kontrak mereka harus berakhir. Kesepakatan pun selesai. Palm bertanya soal bonus pendaftaran. Ibaru menjawab, harganya 15 juta meso. Mendengar itu, Ibaru langsung bersemangat dan membentak, "Itu gila, tidak akan ada yang mau bayar sebanyak itu untuk petualang peringkat C." Palm langsung berdiri dan berkata pembicaraan mereka selesai. Di luar, Debo langsung bertanya, "Jadi bagaimana hasilnya?" Palm menjelaskan bahwa Ibaru menolak bonus 15 juta meso itu. Debo kaget dan menyebut Palm gila. Tapi Palm tampak tenang, sama sekali tidak terpengaruh. Debo lalu bertanya, "Kenapa kita ke sini? Kau tahu tempat ini?" Palm menjawab, "Aku sangat tahu tempat ini. Disinilah aku dulu tinggal, dan adikku pergi untuk selamanya." Dia menjelaskan kalau tempat ini sudah menjadi sarang para bandit. Dia menambahkan, mungkin ini tempat terburuk di seluruh Pulau Victoria. Tiba-tiba seorang pria terlempar dan jatuh ke tanah bersama temannya. Palm dan Debo melihat sekelompok bandit sedang mengeroyok mereka di tengah pemukiman kumuh. Pria itu meratap mengira semuanya akan baik-baik saja. Debo sadar pertarungan baru dimulai dan menyarankan, sebaiknya kita pergi. "Ayo cari jalan lain." Tapi pria itu bangkit dan memohon bantuan pada mereka, mengklaim dirinya diserang. Dia mencengkeram Debo dengan erat memohon untuk diselamatkan. Debo hanya bisa bertanya, "Apa maksudmu?" Pemimpin bandit mendekat dan menuntut 3 juta meso. Dia berkata kakakmu mencuri dan menjual salah satu barangku. Pria itu menyangkalnya dan menyuruh para bandit pergi. Mendengar itu, si pemimpin marah dan langsung mengancamnya. Tiba-tiba segepok uang tunai mendarat di wajah si pemimpin membuatnya makin kesal. "Mana 3 juta mesonnya?" Palm berkata, "Aku yang akan bayar utangnya. Sekarang pergilah." Sikap dingin Palm membuat Debo garuk-garuk kepala. Tanpa banyak kata, Palm memberi isyarat pada Ralph untuk mengikutinya. Di tengah langkah mereka, Ralph langsung bertanya, "Kau datang untuk merekrutku?" Jawaban Palm menusuk, "Aku tak punya uang ataupun koneksi." Sontak amarah Debo meledak. "Kalau begitu kembalikan 3 juta kami," seru Debo. Ralph menanggapi santai, "Aku tak pernah memintanya." Mendengar itu, Debo hanya bisa ternganga, benar-benar tak habis pikir. Ralph lalu menawarkan kesepakatan, "Keahlianku berharga 5 juta meso. Bagaimana?" Tiba-tiba sesosok pria muncul dari belakang memotong pembicaraan mereka. "Aku Beju dari Guild Chana mencari Tuan Palm." Palm mengiyakan dan seketika Ralph membeku di tempat. Ekspresinya penuh keterkejutan. Beju tersenyum puas, "Guild kami sangat terkesan dengan kemampuan Anda di portal." Ia langsung ke penawarannya uang muka jutaan, dengan bonus jutaan meso lagi untuk Palm. Mata Ralph terbelalak, tanpa ragu Palm menerima. "Penyerbuan dimulai dalam 3 hari, ujar Beju. Wajah Debo langsung cerah. Tentu saja siapa yang tidak senang. Sebuah kantong uang mendarat di tangan Ralph. "Itu bonus yang kau minta," kata Palm, membuat Debo hanya bisa melongo. Masih tak percaya, Debo bertanya bingung. "Jadi, kita mau kemana sekarang?" Dari kejauhan kiri muncul. Dengan tangan terlipat, ia mengamati mereka berdua. Di kedai Debo menggerutu. "Kenapa si cerewet ini ikut?" Kiri menjawab dingin, "Aku di sini untuk menepati janji." Di tengah badai mereka bersiap. Kiri menyeringai, "Cuaca sempurna untuk penyerbuan." Seorang pemandu memberi arahan, 5 tim total 50 orang akan masuk. Ralph langsung protes, "Terlalu banyak orang tak berguna. Bayaranku bisa berkurang." Raut wajahnya jelas kesal. Beju lalu mengumumkan, "Portal kali ini levelnya tinggi. 50 orang sudah lebih dari cukup. Menyelesaikan portal ini bukan masalah besar. Guild sampai turun tangan, berarti tempat ini sudah dimanfaatkan batin Palm. Walau waktunya berbeda dari kehidupan laluku, rencanaku tidak akan berubah tekadnya." Tentu saja, karena dia sudah pernah menaklukkan portal ini sebelumnya. Pemandu kembali mengingatkan, "Tembakkan suar jika kalian menemukan portal kedua." Kiri menambahkan portal kedua itu, dungeon lain monsternya juga berbeda. Jadi tetap waspada. Debo langsung memotong, "Diam kau," lalu menatap sinis pada Ralph.
Hanya karena kau dibayar bukan berarti kau pemimpinnya di sini. Paham? Ralph membalas santai. Oh ya, memangnya pemimpin hanya dinilai dari skill. Lalu kenapa? Palm menengahi. Bagaimana kalau kita tentukan pemimpin dari kontribusi terbesar di dalam portal? Ralph menyeringai licik. Bocah ini masuk perangkapku. Inilah caraku jadi pemimpin. Ini bakal seru, gumam Ralph. Palm hanya menatap mereka memasuki portal. Misi akhirnya dimulai. Tiba-tiba Debo berbalik marah. Tunggu, tadi kau bilang aku tak berguna. Ralph tak peduli. Aku takkan buang waktu untuk hal yang tak menghasilkan uang ya. Debo pun mengadu pada pimpinan tim mengeluhkan soal Ralph. Orang itu merusak semangat tim. Tiba-tiba monster menyergap, jaga formasi atau kita habis. Debo langsung terlempar, dan seekor monster raksasa mencengkeramnya. Ia nyaris tertelan, namun dengan sisa tenaga Debo menahan rahang monster itu. Di saat genting Ralph muncul, dan menendang salah satu rekan timnya sendiri, Kiri berteriak. Kita mendarat di sarang musuh, Ralph menimpali, semuanya buka mata kalian. Ini berbeda dari kehidupan laluku batin Palm. Para monster seharusnya tidak langsung menyerang. Kiri melesat maju melancarkan serangan matahari terbit miliknya. Namun monster itu menghindar, serangan kedua dilancarkan, dan lagi-lagi meleset model. Sang ksatria terpukul mundur gerakannya. Sama sekali tak terduga, dalam sekejap Kiri sudah terkepung para monster. Situasinya benar-benar gawat. Sebuah ledakan menyambar dari belakang, namun Debo pantang menyerah terus melawan. Tiba-tiba Ralph menerobos medan laga. Dengan satu pukulan monster itu langsung lenyap. Ia mendarat dengan sempurna. Debo yang melihatnya hanya bisa terpana mendengar ucapan Ralph. 2 untukku, 1 untuk gadis itu dan 1 lagi. Ralph menyatakan akan lanjut sendiri menyuruh mereka untuk tetap pada misi awal. Kiri mengamatinya lekat-lekat menyadari kekuatan Ralph berada di level yang benar-benar berbeda. Saat monster lain menyerang Ralph, langsung menghantamnya dengan pukulan telak. Ia menatap mangsa berikutnya dengan santai. Gerakannya aneh, tapi cuma itu saja. Ia lalu menyerang titik lemah monster itu. Katria, melihat Palm mengendalikan panah secara telekinesis, mengakui kecepatannya jauh di atas miliknya. Ralph menoleh ke arah Palm dengan tatapan serius. Sambil menahan monster lain, ia mengakui kehebatan Palm. Ia berpikir, kontrak jutaan ini bukan untuk orang sembarangan. Serikat pedagang pasti akan membayar lebih. Ralph mulai membayangkan dirinya duduk di atas tumpukan uang setelah menjadi pemimpin kelompok ini. Kiri yang melihatnya tersenyum sinis bergumam, dasar orang aneh. Ralph bersiap lagi. Wah, ini semua semakin seru. Tapi tiba-tiba sebuah serangan datang dari belakang. Pelakunya adalah Palm. Ralph bertanya, kau mau menantangku, Palm? Aku tak butuh ucapan terima kasihmu. Terima kasihmu, balas Palm saat monster lain menerjang ke arah Ralph. Tiba-tiba rentetan proyektil melesat dan melenyapkan semua monster di sana. Palm berbalik, serangan siapa Yeme itu. Seketika gerombolan makhluk kecil muncul dari hutan. Di atas dahan, seorang pemanah misterius telah bersiap. Ia merasakan ancaman dan langsung melesat ke arah 2 makhluk yang mendekat. Panah sang pemanah melesat cepat melenyapkan kedua monster itu dalam sekejap. Ia takjub dengan kecepatan sihir yang digunakan. Dari kejauhan sosok itu mengawasi segalanya. Serangan panah api diluncurkan ke arah pemanah yang bersembunyi di pepohonan. Serangan itu telak, mengenai sasaran memicu ledakan yang dahsyat. Ralph terkesan dengan strategi lawan. Debo memperingatkan hati-hati. Palm berbalik dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba beberapa panah melesat ke punggungnya. Ledakan terjadi. Debo berteriak panik. Bos, Palm tak mengerti. Bagaimana dia bisa muncul di belakang kami? Bukankah aku sudah mengenainya? Kiri memperingatkan. Tempat ini berbahaya, kita harus mundur. Ralph bertanya, mundur kemana? Hujan proyektil tak terhitung jumlahnya menghujani mereka semua. Seseorang berteriak agar semua lari, tapi serangan panah terus berdatangan tanpa henti. Serangan itu mengenai 2 anggota kelompok. Kiri segera menggunakan jurusnya untuk bertahan. Ia berbalik dan berteriak, lari ke hutan kalau kalian mau selamat. Tapi salah satu dari mereka menjawab, tidak bisa, musuh sudah menunggu di sana. Tepat saat itu, sesosok makhluk raksasa menerkam. Ajaibnya sebuah jalan terbuka melewati api dan monster itu. Ralph menyatakan, aku yang akan memimpin jalan. Kiri berteriak, jangan buang waktu, lari saja. Debo memperingatkan bosnya, kita bisa berakhir di sini. Pal pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Ledakan sihir yang dahsyat terjadi. Ia berteriak pada Debo untuk waspada. Pemanah musuh terkejut. Dia langsung menemukanku. Ia menyiapkan panah lagi. Kekhawatiran tuanku ada benarnya. Maafkan aku, ucap Pal, sebelum akhirnya ia menarik diri dengan cepat. Melesat lincah di antara pepohonan, ia menghindari setiap serangan dengan kecepatan kilat. Sang pemanah terkejut, bagaimana bisa dia secepat itu? Detik berikutnya ia menyadari sesuatu yang janggal. Satu prajurit penombak telah lenyap.
Tiba-tiba bola api raksasa menghantam sang pemanah menciptakan ledakan dahsyat yang meluluh lantakan hutan. Pal muncul dari kobaran api. Aku melihat serangan itu dengan jelas. Debo menghampirinya dengan takjub. Itu tadi, sungguh hebat. Rencana penyamaran kita berhasil, jelasnya berkat waktu yang kau ulur untukku. Namun tiba-tiba, sebuah proyektil ganas menembus Debo tubuhnya, langsung ambruk tak berdaya di hadapan Pal yang terbelalak ngeri. Amarah Pal seketika memuncak. Ia memusatkan energi yang luar biasa dahsyat. Serangannya meledak menyapu bersih para musuh. Mustahil pekik salah satu dari mereka. Yang lain hanya bisa menjerit putus asa. Kiri segera meraih Debo dan berteriak, "Semuanya lari sekarang juga." Namun sebuah serangan menembus kakinya. Saat ia melindungi temannya, keduanya pun terhempas keras ke tanah. Sang kesatria mengerang menahan rasa sakit yang menyiksanya. "Jangan lengah," perintah sang pemanah. Sementara itu, Ralph yang membawa kedua rekannya menggerutu, "Kenapa selalu aku yang repot?" Musuh itu menyeringai, "Kalian takkan bisa lari dariku secepat apapun." Ia menarik anak panah lagi membidik targetnya, tapi mendadak ia melihat sesuatu mendekat. "Apa rencanamu, Ralph?" tanya Kiri. Ralph menjawab, "Aku hanya menjalankan perintah bos." Tanpa banyak bicara, rombongan itu terus berlari menembus lebatnya hutan. Dengan kecepatan penuh langkah mereka tiba-tiba terhenti. Di hadapan mereka sebuah portal lain terbuka. Jangan-jangan Pal sudah tahu lokasinya sejak awal. Perjalanan ini belum berakhir, jalan di depan masih teramat panjang. Meski kini terpisah takdir, pasti akan mempertemukan kita. Api semangat ini tak akan pernah padam. Kita akan terus bersama hingga petualangan baru memanggil. Dalam satu dunia dengan satu impian kita terus berlari. Jangan menyerah. Kisah ini akan terus menyala. Kita akan bersatu lagi di babak yang baru. Satu dunia, satu mimpi. Kita berjuang demi takdir yang sama. Sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya. Karena kisah kita masih belum berakhir.